Alhamdulillah aku diturunin. Iya. Padahal aku sudah dipermalukan. Berani-beraninya aku mengatakan murid Yesus makan babi. Padahal dalilnya nggak ada. Dia ingin menunjukkan Markus 7 nomor 19. Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Bleh. Mana ada cerita kayak gitu? Naik lagi. Silakan Pak Pendeta. Aduh, kacau. Shalom Bang Juma. Iya, iya, Salmon. Silakan Bang. Bang tutup salon. Dalil tentang Yesus dan murid-muridnya makan babi itu tidak ada. Nah, kan? Nggak ada kan? Makanya saya ngegas. Oh, seorang pendeta kesian jemaat kok digituin. Bah, hancur perpuluhan, hancur bah. Gawat. Pendeta mana itu? Pendeta mana tadi itu? Hancur perpuluhan. Silakan Bang Tony, silakan. Beliau teman kita ini di luar negeri. Silakan. Enggak ada. Di Jambi, di Jambi. Oh, sudah di Jambi sekarang? Enggak. Temanya unik. Kristen ikut ajaran siapa? Aduh. Bang, Bang Tony, ditanggapi dulu tadi Bang Tony, supaya ini jangan jadi penyesatan. Kami tuh nggak mau ada kebohongan di komal-komal diskusi akademis kayak gini. Silakan, ditanggapi dulu yang tadi. Pak Pendeta mengatakan murid-murid Yesus makan babi semua. Silakan. Tidak ada, tidak mungkin. Itu tidak ada, tidak mungkin. Dalilnya tidak ada, praktiknya juga tidak ada. Memang dilarang. Jadi gimana ya? Kalau udah dilarang ya nggak boleh. Jadi kok dimakan Bang? Kok dimakan? Nggak ada Bang, nggak ada. Kristen makan babi itu nggak ada. Itu cuman salah tafsir saja mereka. Kata-kata dalam perjanjian baru itu ada semua makanan adalah halal. Itu tidak menyampingkan larangan di perjanjian lama. Karena perjanjian lama itu hanya perintah larangan, larangan makan ini, larangan makan ini, larangan ini. Halalnya yang mana? Sederhananya seperti itu. Maka di perjanjian baru ditulis semua makan adalah halal, kecuali yang diharamkan. Sesederhana itu saja. Aduh, nampaknya Bang Juma, dengar tuh, saya turun dulu aja. Dengar. Nah, lebih banyak dengar tuh, dari mana lagi nih. Salam semuanya. Jadi Bang Tony, jadi mereka makan babi. Kemananya? Jadi kayak mana tuh Bang makan babi orang itu yang haram? Mana itu berdosa enggak? Enak kali orang tuh, bangga kali orang tuh makan babi. Jai, tanggapi Jai, coba Jai, Bang Jai, silakan Bang Jai. Halo, siang semuanya. Ya, selamat siang, silakan Dek. Selamat siang Bang Juma. Iya, siang. Kalau di Imam 11 aku nemu dato 11.7 emang jangan makan babi, binatang itu haram karena walaupun punya kerja dia tidak menemani dia. Itu memang akulah suka makan pempek sekarang, tidak makan babi lagi yo. Nah terus Yesus emang tidak pernah makan daging babi, tapi walaupun itu Yesus mengenapkan membuatnya menjadi tidak diperhitungkan hukum Taurat yang melarang makan daging babi. Karena ya setelah Yesus hal-hal yang bersifat halal haram itu dan tahir najis tidak lagi dihakimi berdasarkan hal-hal lahiriah, tetapi secara esensial rohani itu. Tapi itu ujinya pendeta, ujiannya pasturku, bukan ujinya kitab itu. Nah, Bang Jaya ini dari Palembang kemarin ya Bang Jaya? Iya Bang Jaya. Iya. Oh, abang kan tinggal sedikit lagi cari kebenaran Bang. Inilah kesempatan sama Bang Juma, tanya lah Bang ya kan. Tidak baca tidur aku Bang tadi aku audio, jangankan video, TV pun udah ada ya kan. Mainkan Bang, tanya. Abang kan cari kebenaran ya kan. Silakan Bang. Aku mendingan nyimak dulu aslinya. Tidak ada lah kata ilmu itu. Baik, oke Bang Jai, siap. Memori mungkin atau galon kosong mau tanggapi? Silakan. Saya boleh bertanya satu hal? Silakan Kanda, silakan. Bertanya ke siapa? Bang J. Boleh? Iya Bang Juma. Di situ ada Bible? Ada Bang Juma, bentar aku buka Bang Coba Juma. buka 1 Korintus 10:25. 1 Korintus 10:25. Bentar Bang Juma, bentar. Iya. Iya Bang. Coba dibacain. 1 Korintus 10:25. 9 ini 1 Korintus 10, 1 Korintus 9, 1 Korintus 10.
25 ya bang. Ya. Bentar bang. 1 Korintus 10:25. Demikianlah juga ia mengambil cawan. Yang ini bang. 1 Korintus 10 nomor 25. Bentar. 1 Korintus 10 nomor 25. Mana? 1 Korintus 9, 1 Korintus 10. Oke, kamu boleh makan segala sesuatu. Yang ini bang ya. Iya. Yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Ini bang. Iya. Kalau misalnya ada orang yang menjual paha manusia, boleh nggak kalian makan? Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Kamu boleh makan segala sesuatu. Boleh nggak makan orang? Boleh. Berdasarkan dalil ini. Boleh bro. Boleh. Boleh tapi kan tidak layak bang. Bukan masalah tidak layak. Ini pendiri agamamu yang mengatakan kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Kalau yang dijual itu paha manusia, boleh kan di Kristen? Boleh lah itu, ya kan? Itu kan nanya. Pasti boleh daging. Bah, bersera. Enggak ada yang berani juga. Berdasarkan dalil ini boleh kan makan daging manusia? Boleh. Boleh. Mak bahaya pak. Oh, hati-hati makanya. Daging tikus juga bisa jual, daging tikus. Aduh mak, mati kita, hancur. Ya bah. Nah tuh si pendetanya datang tuh. Mana dalilnya? Murid-murid Yesus makan babi. Silakan. Serta isinya hanya adalah milik Tuhan. Nah ini Pak Pendeta tadi, Bang Jai, sebentar Bang Jai, kita kejar nih Pak Pendeta. Pak Pendeta, ya silakan Pak Pendeta, mana dalilnya? Tunjukkan. Ya, jadi pertama kita diskusinya harus objektif, jangan menyerang orang dengan sesuatu yang belum terbukti kebenarannya. Oke, nah jadi Markus 7 itu jelas, ya Markus 7 ayat 19. Sudah aku bilang kan. Tertawa puas sudah cukup. Aduh. Nah, makanya saya bilang salah satu bukti orang itu bisa berdialog adalah bisa menahan diri, beretika. Aduh. Nah, jadi Bang Jai, abang aja yang ngomong sama Pak Pendeta nih, abang kan Kristen. Dalil makan babi coba jelaskan, coba Bang Jai, abang jangan kami, dimarah dia. Coba, ada nggak dalilnya? Tidak ada. Makan babi. Coba tanya sama Pak Pendeta nih, ngomong lah, pening apa nih? Pening. Pak Pendeta, itu Bang Jai itu jemaat tuh. Mungkin dari saya tambah sedikit ya, Pak Pendeta. Silakan. Oh, Pak Pendeta, Pak Fendi. Ya, silakan. Mungkin bagi saya makan babi tidak menjadi satu aturan. Masuk tidak menajiskan, tapi keluar itu menajiskan. Buat apa mempermasalahkan hal-hal yang tidak lahiriah? Semua Tuhan ciptakan untuk dimakan. Yang tahu makan tuh bodoh. Intinya tuh begitu. Kaki meja makan. Daripada makan dibilang haram, semua haram. Kalian lu keti orang poligami nggak bilang haram. Yesus mengajarkan poligami kok. Iya, ini saya coba poin. Kalau mau diskusi tentang yang kita minta di sini adalah dalil penghalalan babi dari Yesus itu mana? Makan semua bisa dimakan. Makan Alkitab kami itu udah dibilang masuk tidak menajiskan. Itu ajaran siapa? Ajaran siapa itu yang kamu sebutkan itu ajaran siapa? Kalau kamu katanya kuasai Alkitab, kamu cari. Saya tahu, makanya saya tanya. Ketika Anda membahas tentang Markus 7, oke? Di situ tidak ada membahas babi. Kenapa? Karena orang Yahudi babi itu haram.
Murid-murid Yesus ditegur sama orang Farisi dan ahli Taurat. Abang paham tidak? Katanya abang paham Ibrani. Dalam perjanjian lama itu tuh apa? Perintah apa dalam perjanjian baru itu apa? Kok kau pintar jadi bodoh? Oleh bodoh. Gimana aja kau bilang. Nah, Kau yang dalam bodoh. perjanjian lama itu apa? Gue tanya samamu dulu. Gue tanya samamu. Siapa yang ngajarin? Siapa yang mengajarin Anda? Siapa yang mengajarin Anda mengatakan kitabnya Yahudi itu perjanjian lama? Diharamkan. Saya tanya sama Anda, siapa yang mengajarkan Anda hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah perjanjian lama? Yang ngajarin Anda itu siapa? Dalam perjanjian lama Tuhan tuh sudah jalan Mesias dalam Kejadian pasal 1. Yang saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda mengatakan hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah perjanjian lama? Yang ngajarin Anda siapa? Coba ulang, saya tidak bagus. Nah, saya tanya sama Anda ya, minta kasih bocoran ya. Yeremia 31 nomor 31. Tidak perlu kasih bocoran, tidak perlu kasih bocoran, saya tahu. Ya sudah. Siapa yang ngajarin Anda mengatakan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah perjanjian lama? Siapa yang ngajarin Anda? Dalam perjanjian yang hukum Taurat itu kan dalam perjanjian lama. Siapa yang mengajarkan Anda mengatakan itu perjanjian lama? Siapa yang mengajarkan Anda mengatakan itu perjanjian lama? Tuhan perintahkan kepada para nabi-nabi. Siapa yang mengajarkan Anda bahwa Taurat itu perjanjian lama? Tuhan sendiri. Di mana tertulis? Ya, dia berfirman pada Musa. Di mana berfirman? Dia Di mana? berfirman kepada para nabi. Di mana? Di mana Ya, firman itu? kalian yang ikut. Di mana? Kalian tuh ngikut-ngikut punya kayak Bani Israel. Di mana? Hei penyesat. Hei penyesat, di mana? Di mana perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel itu disebut perjanjian lama? Justru yang Anda sebut perjanjian lama itu adalah perjanjian baru Tuhan. Dalilnya Yeremia 31 nomor 31 Enggak usah kau ribet. sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa perjanjian lama atau perjanjian baru yang diadakan oleh Tuhan? Sudah berdiri atas iman kami, sudah berdiri atas nabi-nabi kami, masih gak nyalakan kami. Penyesat, saya tanya samamu. Tuhan mengadakan perjanjian lama atau perjanjian baru dengan Bani Israel? Kamu ada apa tujuh? Muhammad menjelaskan Allah. Perjanjian lama atau perjanjian baru yang Tuhan buat dengan Bani Israel? Hah? Kalian itu penumpang gelap. Bukan acara nabi-nabi kalian itu. Cuma jangan terlalu lewat juga. Kamu baca Matius 9 ayat Matius 9 satu perikop lah supaya kamu bisa paham. Matius 9 ayat 14 sampai 17 itu mengenai janji yang lama dan janji yang baru. Oke. Saya baca ya. Baca Juma. Oke. Bang Juma. Sementara ya. Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepada rumah ibadat lalu menyembah Yesus dan berkata, Matius 9 ini yang kubaca ayat 14. Kamu bilangnya satu perikop, gimana sih orang ini? Ya hal yang itu Matius kan saya udah kasih tahu ayatnya supaya jangan terlalu panjang nanti waktunya. Gimana sih? Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, ini justru perintah Yesus untuk muridnya berpuasa. Kalian tidak berpuasa, kalian berpuasu. Baca semua dulu baru menyimpulkan. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama dengan mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Sampai ayat 17. Kalian berpuasa nggak? Baca dulu. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpelihara. Hilang suara.
Hilang suaranya ya. Cek Bang Zuma monitor. Hilang suaranya. Signal mungkin ya. Mempelai wanita. Nah sekarang apa yang kamu ingin jual di situ? Ya itu kan Apa? baca baik-baik. Baca baik-baik, baca baik-baik. Apa? Kan ditanya Apa? apa yang mau kamu jual. Makanya saya bilang coba baca baik-baik ayat 16-17. Saya sudah baca. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum kusut, yang belum susut pada baju yang tua. Karena Baju yang jika tua itu demikian apa? kain penambal itu akan mencabik baju itu. Lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantung kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Apa? Apa yang Anda ingin sampaikan di sini? Kantong kulit yang tua itu apa? Hukum Anggur Taurat? yang baru dengan kantong yang baru itu apa? Hukum Taurat, Yang tua itu apa? penggenapan Yesus terhadap hukum Taurat. Maksudnya kantong yang tua itu apa? Kantong yang tua itu hukum Taurat. Ya, lalu Kantong yang baru adalah penggenapan Yesus terhadap hukum Taurat. ya. Lalu Ketika Yesus mengajarkan itulah penggenapan, sabar. itulah yang disebut dengan perjanjian lama dan perjanjian baru, Bang Zuma. Mana ada perjanjian lama, perjanjian baru di sini? Hei, jangan kau ngadi-ngadi. Kau melakukan penipuan lagi. Kau melakukan penipuan lagi. Kamu lagi-lagi melakukan penipuan. Kamu tidak Kamu paham melakukan Alkitab, penipuan baru. memahami Alkitab Kamu secara melakukan baru. penipuan baru. Sekarang boleh nggak saya minta samamu? Sekarang boleh nggak saya minta samamu? Boleh nggak saya minta samamu kamu membacakan Yeremia 31 sampai 33? Boleh nggak? Boleh, sangat boleh. Silakan kau bacakan. Yeremia 31 nomor 31 sampai nomor 33. Silakan. Yeremia berapa? 31. 31 sampai 33. Kami orang Kupang ini ngomongnya tenang-tenang, sabar. Memang begitu. Iblis datang kepada Hawa juga tenang-tenang dia. Ya. Silakan. Yang Maha Kuasa itu biasanya ajarkan murid. Maha Kuasa tidak pernah mati, apalagi dikutuk, apalagi ditombak lambungnya, nggak ada itu, nggak ada. Nggak usah kau berkhotbah di sini. Kamu baca Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Silakan. Yeremia 31 sampai berapa? 33. Nomor 31 sampai 33. Nah, oke. Sesungguhnya akan datang waktunya. Berarti belum ya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Perjanjian baru. Oke. Nah, perjanjian baru. Ini sesungguhnya akan datang toh, bentuk future. Iya, akan datang, betul, akan datang. Kan itu datang, belum. toh. Terus Berarti itu ada perjanjian lama, kan ada pembaruan. iya, perjanjian lama itu Keluaran 20 nomor 1 sampai nomor 19. Jangan kau ajarin saya. Saya teruskan. Oke, silakan. Jangan sampai salah. Ya makanya jangan kau nipu, kau baca aja dulu baru kau ambil jurus tipuanmu. Baca. Ya, sabar Bang Zuma. Nggak ada sabar-sabar bagi penyesat. Baca. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu mereka memegang tangan mereka Keluar dari Mesir. Keluar dari tanah Mesir. Oke. Perjanjian itu telah mereka diingkari. Perjanjian barunya aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Oke. Demikianlah firman Tuhan. Oke. Tetapi beginilah perjanjian dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Aku akan apa? Mana aku akan? Baca. Ya oke, makanya aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menulisnya dalam hati mereka. Maka apa aku itu? Akan menjadi Allah itu apa? mereka, dan mereka aku akan apa? Perjanjian barunya di situ apa? Aku akan memasukkan hukum Taurat, bukan hukum Lukas, bukan hukum Markus. Paham sampai situ? Saya paham, Bu. Ya, berarti perjanjian baru Tuhan itu apa? Sekarang pertanyaan saya, perjanjian baru Tuhan itu apa? Itu sudah dijawab Bang Zuma di Efesus 1 ayat 13.
Hukum yang ditaruh di dalam hati itu adalah karya Roh Kudus, bangunan, perjanjian baru. Dasar penipu. Jelaskan perjanjian baru. Dengar, aku akan mengadakan perjanjian baru. Apa perjanjian baru itu? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Anda Bani apa? Anda Bani apa? Karena perjanjian baru Tuhan hanya berlaku kepada Bani Israel. Anda sendiri Bani apa? Bani Guguk, Paman. Nah, Bani Guguk beda. Kapan perjanjian itu ditaruh dalam hati jemaah? Kapan? Kamu baca Ulangan 6, Ulangan 4, Ulangan 6. Kamu baca. Perjanjian baru Tuhan itu harus diajarkan kepada Bani Israel. Dengar. Bahkan kalau aduh anak ini, anak orang tua ini, kamu hanya bisa menyesat. Kamu hanya bisa menyesatkan manusia. Dan Ulangan itu, Ulangan duluan, baru Yeremia. Itu dia, makanya Tuhan akan mengajarkan. Bisa bilang yang di Ulangan itu dengar. Mana bisa kamu bilang yang di Ulangan itu yang baru? Ini pemahaman kamu sangat dangkal. Loh, kok salah pula? Aku akan mengadakan perjanjian baru. Aku akan memasukkan. Dia memasukkan apa? Apa yang dimasukkan Tuhan ke dalam batin setiap Bani Israel? Kutanya samamu. Lukas, Markus, nenekmu kiper. Sudah dijelaskan di situ. Sudah dijelaskan di situ. Yang dimasukkan ke dalam batin setiap Bani Israel apa? Kamu lihat di situ Zuma, kamu pakai Ulangan. Ulangan itu pembicaraan Ulangan. Yeremia itu datang belakangan. Kutanya samamu. Yang dimasukkan ke dalam batin setiap Bani Israel itu apa? Jawab. Roh Kudus yang dimasukkan. Nenekmu kiper, kau penipu penyesat. Kau sendiri sudah itu Roh Kudus. Kau sudah membacanya tadi. Kau sudah membacanya tadi. Kenapa kau pelintir? Kenapa kau pelintir? Masih kurang perpuluhan samamu? Aduh. Masih kurang. Kurang, Paman. Masih kurang perpuluhan. Masih kurang perpuluhan. Masih kurang perpuluhan sama. Kamu sudah membacanya, pendeta. Saudara pendeta, kamu sudah membacanya. Tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Kata akan. Kalau kamu sekolah, kamu mengerti akan itu sesuatu yang belum terjadi. Akan. Oke. Lalu akan kamu kembali. Setelah itu, dengar, wahai pendeta pendusta, dengarkan saya. Oke, aku akan menaruh apa? Menaruh apa? Kau giliran ditanya kau diam. Jangan takut kehilangan perpuluhan. Jawab aja jujur. Aku akan menaruh apa? Saya bukan takut. Ya. Oke, sekarang ikuti saya. Aku akan menaruh titik 2. Apa yang ditaruh? Taurat. Taurat. Gini. Aku akan menaruh apa? Kita belajar tata bahasa dulu. Aku akan menaruh titik 2 apa? Apa yang ditaruh? Taurat. Ya akan. Berarti kan belum. Belum. Apa yang ditaruh? Kan jujur gini. kau. Jujur. Sekarang itu tidak ada masalah bagi saya. Saya cuma akan menaruh. Aku akan menaruh apa? Aku akan menaruh titik 2 ke dalam batin. Apa itu akan? Ke dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Ya. Titik-titik. Apa itu? Apa itu? Roh Kudus. Nenekmu kiper, penipu, pembohong, pendusta, laknat. Lo kau yang laknat kau, pembohong kau, penipu kau, pendeta pendusta, biadab, bahlil,
Pendeta Bahlul, pendeta pembohong, penipu jemaat. Bukan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Kau diam dulu. Diam dulu kau. Pemakan anjing, diam. Diam. Jangan kau menggonggong terus kau di sini. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh titik-titik ke dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Apa kata di titik-titik tadi? Coba kau isi. Ini orang loh yang ngomong di sini loh, yang hadir loh. Kami ada berapa orang di sini? Titik-titik di situ apa? Titik-titik di situ apa? Itu harus dihargai, bukan Bahlul, penyesat. Kau yang balil. Titik-titik apa di situ? Kau isi. Titik-titik isi apa di situ? Bahlul, saya tidak pernah takut sama kau, iblis, setan. Aku nggak pernah takut sama kalian. Ngerti kalian? Setan, iblis, percuma kau ngomong. Saya ndak gentar sama kalian. Burung saya justru berdiri kalau kau ngomong. Paham kau? Setan, iblis, pemakan babi, kuceluk. Saya tidak pernah takut samamu. Burung saya tegang malah kalau kau ngomong. Di sini Yeremia 31. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh titik-titik ke dalam batin mereka. Jawab, titik-titik di situ apa? Efesus 1:13 kamu baca. Nenekmu kiper, dasar kau biadab. Kapan kau biadab? Tidak ada kata Efesus di situ biadab. Pembohong, penipu, laknat. Dasar kau bohong. Ini dia jualan apa tiap hari di sini? Relax saja. Relaxlah. Jangan kau menipu, jangan kau berbohong. Demi pulus, demi perpuluhan kau nipu jemaatmu. Apanya ada Efesus di situ? Kau masukkan di situ Efesus. Dasar penipu, pembohong. Perpuluhan kurang, Paman. Perpuluhan, mending kau ke tempatku sini, daripada kau nipu jemaat kau ke tempatku sini. Kau jadi cleaning service di sini di tempatku. Kau nipu-nipu jemaat kau. Ya, ini Ustadz Gadungan sudah. Ya, Ustadz itu orangnya mengerti, sabar, menghadapi setiap persoalan debat itu tidak singkat. Jangan kau ajarin saya lah, kalau kamu itu orang sehat, kau orang waras, aku layani kau baik-baik. Tapi kau penyesat, kau itu perpanjangan tangan setan. Di mana saya mau melayani kau baik-baik? Tertulis di dalam Bibelnya orang Yahudi jelas, aku akan menaruh titik-titikku dalam batin mereka. Apa titik-titik di situ? Kau bilang Efesus. Kau dekat-dekat di sini, ku tampar mulutmu pakai sendal jepit. Paham kau? Tampar aja bang. Penipu kau. Tampar aja. Kau masukkan, masakan kau rubah dalilnya. Tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Efesus dalam batin mereka. Kampret. Kampret kok. Penipu kau. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Yang ditaruh itu Taurat. Bahlul, dasar pendesta. Kau dimaki nggak mau, tapi kau memperbodoh dirimu sendiri. Nggak mau dimaki, tapi kau menipu. Kau memperbodoh diri. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Itulah kau. Mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Kau tipu dirimu. Kau pendeta, kau sekolah, ada Bible di depanmu. Di situ tertulis Taurat. Kau bilang Efesus. Kau dekat-dekat di sini, ku tampar kau pakai sendal. Paham kau? Tampar aja bang, tampar aja. Pica piring. Nah, inilah teman-teman Kristen ya. Inilah teman-teman Kristen. Ini tengoklah. Ini nyata di depan kalian. Seorang pendeta melakukan penipuan. Tengoklah. Coba. Daging babi aja kamu takut bang. Ini tandanya Ustadz tidak sabar. Kurang ajar. Piring ya, kau ya. Saya pecah nih piring. Pecah piring gara-gara kau. Hancur. Gara-gara kau sibuk kali kau. Hancur piring gara-gara kau. Kita itu, saudara, kita itu bertanding. Kita itu berlomba-lomba mengajarkan kebenaran. Oke, saudara pendeta, saya hanya penginjil biasa.
Sama-sama kita mengajarkan kebenaran, Oh, bukan pendeta. penyesatan. Saya bukan pendeta, Ustadz Juma. Saya klarifikasi. Saya bukan. Ya tadi dibilangnya pendeta. Saya ini gembala. Pendeta dan gembala itu adalah hal yang berbeda. Oh, ya samanya gembala pula kau, jabatan Yesus kau ambil lagi. Yesus gembala, kau juga gembala. Ya, kita kan gembala yang dipercayakan oleh Yesus Kristus. Nenekmu kiper, kau fitnah lagi Yesus. Kau bawa-bawa lagi nama Yesus. Alamak. Dari tadi Yesus saja terus ku bawa. Aduh, Pak Gembala ini. Nanti kan dengan apa yang dipaparkan akan terlihat mana yang benar, mana yang salah. Jangan memaksakan keinginan kita. Coba kita berdiskusi. Gimana sih orang ini? Pak Gembala di situ dikatakan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Taurat. Itu kan itu belum waktu itu. Itu kan kalimatnya akan di ayat 31. Nah, itu kan akan sesuatu yang belum terjadi. Itu bentuknya yang akan. Nah, akan itu kapan? Taurat itu disimpan di dalam hati. Dijelaskan dalam Efesus 1 ayat 13. Pada waktu orang percaya, Roh Kudus Taurat. Perjanjian makhluk halus bernama Yesus kepada Kristen, ya perjanjian baru. Itu perjanjian makhluk yang ngaku Yesus. Beda lagi. Itu perjanjiannya belum. Yang lama itu yang dipakai untuk orang Israel. Nah, ini kan jelas kalimatnya. Alamak, kau pelintir lagi, kau pelintir lagi. Sesungguhnya akan datang waktunya. Akan datang, berarti belum. Nah, demikianlah Tuhan akan mengadakan. Aku akan mengadakan perjanjian apa? Perjanjian baru. Perjanjian baru. Israel dan kaum Yehuda. Berarti masuk nggak kamu di situ? Perjanjian baru, Bang Juma. Masuk nggak Kristen di situ? Masuk nggak Kristen? Logikanya sederhana. Kalau ada perjanjian baru, berarti ada perjanjian lama. Iya, sekarang yang saya tanya, ketika Tuhan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, Anda masuk nggak? Orang Kupang masuk nggak? Perjanjian baru dengan, ya kan? Bani Israel dan Bani Yehuda, orang Kupang masuk nggak? Ya, Injil itu pertama. Terserah, tahu kan? Makanya kan dijelaskan. Karena penolakan. Katanya semamu orang Kupang masuk nggak? Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Nah. Bani Kupang masuk nggak? Ya, Bani Kupang masuk karena penolakan orang Israel. Oke. Ya, Itulah aku bilang samamu, Bang. Aku siang malam capek meluruskan akidah kalian. Kau capek membengkokkan akidah kalian sendiri. Ini aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Bani Kupang masuk nggak? Masuk. Kau pakai ilmu apa? Masuk karena penolakan. Mama. Masuk. Cobalah kau gunakan akalmu, Bung. Tuhan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel, Bani Yehuda, Bani Kupang kagak. Alamak. Terus kau tambahin apa? Karena mereka ditolak, jadi kami masuk. Alamak. Kayak mana kawanku ini? Mana dalilnya? Mana? Itu kan by text, ada dalilnya. Iya, mana dalilnya? Roma pasal 11 ayat 25. Roma pula kau bawa. Roma 11. Roma itu tulisan yang Paulus tulis itu dari mana asalnya? Paulus tulis, tapi kalau dari mana? mengaku itu firman Allah. Dari mana dia terima? Paulus menerimanya dari mana? Paulus menerimanya itu dari inspirasi Allah. Mama, mulai ngaco. Jadi gini, Kau baca di saudara, kau baca. Bang Juma tenang dikit. Coba Bang Juma tenang. Apa pula tenang dikit? Sekarang kau mengatakan bahwa kau menerima itu dari Roma. Roma ini kau katakan dari pernyataan Tuhan. Mana dalilnya? Sedangkan Paulus mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 12, surat Roma diterima dari Galatia, bicara Roma. Coba di kontekskan teksnya. Maksudnya selesaikan satu dulu baru lompat kiri kanan. Ya, saya kan bertanya tadi di Yeremia 31 ini. Ya, Bani Israel, Bani Yehuda, masuk nggak Bani Kupang? Apa jawabanmu?
Ya kan saya udah tunjukin ayatnya di Roma 11 ayat 25. Kenapa Baca lari dulu ke itu. sana? Yang saya minta perjanjian baru untuk Bani Israel, Bani Yehuda. Mana perjanjian baru untuk orang Kupang? Mana? Ya kan atas penolakan orang Israel. Maka Saya minta mana perjanjian baru Tuhan dengan orang Kupang? Ya itu dalilnya kan sudah ada di Roma itu. Saya udah mau sampaikan. Roma itu surat untuk siapa? Surat untuk jemaat. Jemaat di mana? Nah, itu surat. Jemaat di mana? untuk Diam, diam. Jemaat di mana? Di Roma dalam konteks Jemaat di Roma. Mana dalilnya untuk jemaat di Kupang? Aduh, coba kamu baca Roma itu suratnya untuk siapa? Kamu baca Roma pasal 1. Mana? Saya minta dalilnya. Jemaat untuk di Kupang mana? Aduh. Mana? Aduh, perpuluhan habis. Perpuluhan habis perpuluhan. Saya ini hanya kesian aja. Kamu motivasi kamu nih ke uang terus. Ke uang terus. Lalu agamamu ini apa motivasinya kalau bukan itu? Agamamu. Kutanya agamamu ini apa motivasinya? Supaya menyelamatkan orang berdosa yang suka fitnah, yang Di mana itu tertulis? Di mana itu? Di mana tertulis? Ya, Sedangkan Yesus datang perjanjian untuk baru, menyelamatkan orang perjanjian baru Tuhan saja itu hanya untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Untuk Bani Kupang mana? Roma untuk jemaat di Roma, untuk bangsa Roma. Paulus kemudian melantik Efesus, melantik uskup di Efesus tahun 65 Masehi, melayani 15 tahun kemudian bersama dengan Timotius dan seterusnya. Sekarang kitab Roma untuk bangsa Roma. Kamu bangsa apa? bukan bangsa Roma. Aduh, Alamak. untuk jemaat, untuk orang percaya di Roma. Bahaya kau ini. Kau baca Untuk Roma coba. bangsa Roma. Kalau untuk bangsa Roma, surat itu ditujukan kepada kaisar. Tetapi surat itu ditujukan kepada jemaat. Oke. Menalarnya saja kamu sulit, Pak. Wah, ya. Kamu itu gembala menggembalakan jemaat kemana? Saya ini kan susah dengan kamu nih gini. Kamu tidak memahami konteks, lompat sana, lompat sini. Saya tadi justru bertanya perjanjian Tuhan itu. Tidak ada perjanjian lama. Kalau ada perjanjian baru, berarti ada janji yang lama. Perjanjian, dengar. Perjanjian lama Tuhan itu, Tuhan menjanjikan keselamatan kepada Bani Israel dari perbudakan Mesir. Tuh, itu perjanjian lama. Tetapi mereka mengingkari. Sabar. Mereka mengingkari keselamatan yang diberikan Elohim kepada mereka sampai di Bukit Sinai. Mereka ingkar. Bahkan mereka kemudian membuat patung menggantikan Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Itu perjanjian lama. Mereka ingkar. Perjanjian barunya Keluaran 20 sampai seterusnya kemudian dari data nomor 3, itulah perjanjian baru. Jangan ada ilah lain di hadapanku, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, bla 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 bla, jangan membunuh, bla. Itu perjanjian barunya. Dan itu hanya ditanamkan oleh Tuhan ke dalam Bani Israel dan Bani Yehuda. Kamu kagak, kamu Bani Kupang. Kamu mengambil Roma 1. Sabar. Kalau Anda berbicara Roma, Anda tadi sudah mengatakannya bahwa Roma, silakan ngomong, saya dengar. Bahwa kitab Roma itu ditujukan kepada bangsa yang ada tinggal di Roma. Kamu baca Roma 7 nomor berapa ya? Nomor 6. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma. Baca nomor 7 dari Roma 1. Mana untuk yang tinggal di Kupang? Tunjukkan ke saya. Mana? 1 2 3 Kupang ini tidak jemaat. 4 itu untuk jemaat suratnya. Salam kepada jemaat. 5 ayat yang ke 6 Roma 16 ayat yang kelima. 7 Tembak aja bang, tembak aja. 8 Salam tembak aja. 9 10 tidak ada sama sekali. Hei, dari Paulus hamba Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Theos. Oke, Injil itu telah dijanjikannya sebelum dan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci.
tentang hambanya, anaknya, menurut daging, diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan nyatakan dan kebangkitan dari orang-orang mati, bahwa ia adalah anak Theos yang berkuasa, Yesus Kristus, Dewa kita. Dengan perantaraan kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma. Saya milik Kristus. Saya milik Kristus. Ditanya apa kau ngaku-ngaku? Makanya Yesus mengusir kalian. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Karena kalian itu bangsa kupang. Pengikut Yesus hanya untuk Bani Israel. Kalian bukan Bani Israel. Sekarang penjelasan kamu, Bang Juma, mengenai perjanjian baru itu juga tidak tepat. Di Yeremia itu ditulis di dalam hati. Tenang dulu Bang Juma. Di dalam hati. Mulai lagi. Di Keluaran 20 itu. Apa? Di Keluaran 20 itu. Masuk Pak Eko. Mulai lagi. Ngarang lagi. Mau ngarang lagi. Coba dengarin dulu. Seperti saya menghargai Anda. Keluaran 20 itu 10 loh batu yang ditulis di. Ya itulah hukum, itulah perjanjian baru. Tenang, dengar penjelasan saya dulu. Itulah perjanjian barunya. Dengarkan penjelasan saya dulu, baru kamu menyimpulkan. Jadi itu ditulis di loh batu. Nah itu secara hurufiah. Sedangkan yang ditulis di dalam hati itu tidak secara hurufiah. Apa sih? Dalam hati itu tidak ditulis secara hurufiah, yaitu dengan apa? Memberikan Roh Kudus di dalam hati. Maka di Efesus 1 ayat 13 dikatakan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, di dalam 2 Korintus 1 ayat 21, Roh Kudus itu tinggal di dalam hati. Ngaur kau mimpi. Jadi pemahaman kamu mimpi itu terlalu jauh, kau mimpi. Sekarang gini, apapun kamu katakan, tetapi itulah yang kami pahami. Kamu harus gugurkan yang ini, baru kamu bisa. Oh nggak bisa. Yang tertulis itu yang harus dipahami, bukan dongeng. Hei, yang tertulis itu, aku akan mengadakan perjanjian dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Sesudah waktu itu, aku akan mengadakan perjanjian dengan siapa? Kaum Israel. Anda kaum apa? Kamu itu kaum apa? Kaum kuclu. Saya bukan kamu yang setuju. Ini masih di Yeremia. Jangan kau lari ke sana kemari cari pelampung. Hei, buktikan dulu bahwa kamu itu kaum Israel. Buktikan dulu. Buktinya. Karena Tuhan mengadakan perjanjian barunya dengan kaum Israel. Kamu kaum apa? Israel rohani. Kau kaum apa? Kaum apa kawan? Kau kaum apa? Kau bawa Efesus. Efesus itu surat Paulus untuk orang-orang yang ada di Efesus, penyembah dewa Yunani, yaitu dewa Artemis. Bukan untuk. Sementara mana surat Paulus untuk orang Kupang mana? Untuk jemaat, bukan untuk orang. Jemaat yang ada di Efesus, bukan di Kupang. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Orang-orang kudus yang ada di Efesus. Ya, tapi orang percaya itu bukan hanya di Efesus, bukan di Kupang. Orang percaya, tetapi juga untuk orang percaya. Iya, yang ada di Efesus, bukan yang ada di Kupang. Kamu ini lucunya. Tadi di kitabnya orang Yahudi, beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Berarti Tuhan mengadakan perjanjian dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Apapun perjanjiannya hanya berlaku kepada kaum Israel. Ente kaum apa, Bang?
Udah ngomongnya. Boleh saya ngomong? Ya, ente masuk nggak? Kaum Israel masuk nggak ente? Boleh enggak saya ngomong? Masuk tidak Anda sebagai kaum Israel? Ya boleh enggak saya ngomong? Masuk tidak Anda sebagai kaum Israel? Boleh enggak saya ngomong? Masuk tidak Anda sebagai kaum Israel? Secara rohani masuk, Bang. Secara rohani. Bendek. Nah, sekarang gini. Coba kasih tahu orang. Hargai dulu. Ini tidak terbukti kamu itu mengetahui. Saya melihat kamu Bang Zuma, kamu tuh setengah paham tapi seolah-olah paham semua. Nah, seperti tadi kamu bilang, perjanjian baru itu Keluaran 20. Yang kamu kutip Yeremia, waktu Keluaran ditulis, Yeremia itu belum ada. Bagaimana kamu bisa bilang itu yang baru? Oke, saya jelaskan samamu. Saya jelaskan, Tuhan sudah menguraikan semua hukum-hukumnya kepada Nabi Musa. Yeremia datang menjelaskan hukum-hukum itulah kelak yang akan diambil oleh Tuhan untuk dicatatkan. Dalam bahasa Yunani, katab. Katab itu artinya dicatatkan dalam hati mereka. Oke, hukum yang sudah sampai kepada Nabi Musa diambil oleh Tuhan untuk dicatatkan katab di dalam hati setiap Bani Israel. Itu Udah, tidak bisa terus kau kalau pungkiri. lontarkan Zuma, Itu kalau perjanjian lontarkan baru terus itu ya, Tuhan kepada lontarkan Bani terus. Israel. Kesesatan Paham itu. sampai situ? Sampai Diam situ dulu, paham Lan. dulu. Sekarang gini, Sampai situ itu paham? kan ada kata, saya enggak yang saya lihat kamu yang enggak paham, kamu gagal paham. Itu kan kata akan, berarti belum. Aku akan mengadakan kaum Bani Israel. Apa yang dijadikan kemudian? Apa yang dijadikan sebagai materi perjanjian? Yang dijadikan sebagai materi perjanjian Tuhan kepada Bani Israel itu apa? Efesus atau Taurat? Jawab. Masalah kamu tuh di bahasa, Zuma. Itu kan akan. Akan berarti kan Betul, belum. dengarkan saya, Bung. Betul, akan. Kalau kamu Setelah kutip di tiba Keluaran, waktunya, setelah tiba waktunya, yang dijadikan sebagai sandaran objek untuk sebagai perjanjian, isi perjanjian, Taurat atau Efesus. Saya sekarang lihat kamu gini, itu kan kalimatnya akan. Kamu kutip Bahlul. Keluaran sebagai perjanjian baru. Demikianlah firman Kalau Tuhan, dibilang aku itu telah. akan menaruh. Aku akan Telah. menaruh apa? Aku akan menaruh apa? Telah. Aku akan menaruh apa? Sekarang akan itu sudah terjadi. Aku atau belum? akan menaruh apa? Aduh, congornya yang besar ini, isinya enggak ada. Loh, kamu tinggal jawab loh. Aku Tuhan akan menaruh. Apa? Menaruh apa? Nah, kamu itu nggak sama mulutnya kayak kau Zuma atau kau nggak sama kayak Menaruh kau. apa? Menaruh apa? Jawab dulu dengan jujur. Aku Tuhan akan menaruh titik-titik ke dalam batin mereka. Apa titik-titik di situ? Ya kan tadi penjelasanmu kau bilang itu Keluaran 20. Alamak. Itu masuk. Taurat itu masuk Keluaran tidak? Itu kan akan. Kalau Keluaran Taurat 20 itu telah. masuk tidak Keluaran? Itu telah, bukan akan. Kalau Yeremia itu ditulis belakangan. Sedangkan Keluaran itu ditulis lebih dulu. Jadi itu telah. Oke, Jadi kalau kamu pakai telah, itu baik, udah masuk. wahai Pak Gembala. Pak Gembala. Setelah demikian, Ya, firman bapakmu Tuhan yang berkata, berdepan. aku akan menaruh. Menaruh apa? Akan kan belum. Kita jelas. Sekarang kita konteks teks itu tata bahasa dulu, kata per kata. Mampu enggak kamu? Iya, belum. Iya, akan itu berarti belum. Nah, sedangkan dalil kamu bahwa perjanjian baru akan itu adalah Keluaran 20. Itu tidak tepat. Keluaran 20 itu telah. Keluaran Itu telah. 20 itu telah. Oke. Keluaran 20 ditulis, Keluaran baru Yeremia. 20. Jadi kalau kamu bilang Yeremia itu merujuk kepada Keluaran 20, itu berarti kamu tidak memahami tata bahasa. Oke, baik, saya tidak memahami. Oke, saya tanya dulu samamu, ya. Sebelum mukamu kutampar sendal, kutanya dulu samamu. Rambutmu sudah kujambak, ini sendal sudah kuancang ke mukamu. Kutanya dulu samamu. Taurat Keluaran 20 itu masuk enggak dalam hukum Taurat? Jawab. Jawab. Keluaran 20 masuk enggak dalam Taurat? Masuk atau tidak? Bahlul. Gembala Bahlul. Nggak Masuk usah tidak? dijawab pendeta, nggak usah dijawab, orang gila ini. Masuk tidak? Masuk tidak? Masuk tidak? Masuk tidak? Keluaran 20 itu masuk tidak dalam hukum Taurat? Jawab.
Kasih saya waktu 60 detik saya jawab. Oke, silakan. Kamu Silakan. penjelasan. Silakan. Oke. Kamu tenang dulu. Tahan dirimu, tenangkan dirimu. Silakan wahai pendusta laknat. Jawab, waktu enggak usah saya jawab. berbelit-belit, jawab. Waktu saya jawab, kamu tenangkan diri. Saya sangat tenang. Saya sangat tenang. Seperti anjing yang merampas tulang. Saya sangat tenang melihat anjing menggonggong kayak kau tak ada ilmu. Paham kau anjing? Nah, ini kan lihat Ustadz ini kan. Ya, Yesus mengatakan kamu anjing kok. Aduh. Itulah ajarannya si Zuma. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ada gitu lah ajaran, enggak apa-apa. Yang penting saya tidak berdusta. Yang penting saya tidak menyesatkan. Yang penting saya tidak berdusta. Saya bicara apa adanya. Pertanyaan saya samamu, apakah Keluaran 20 itu masuk bagian daripada Taurat? Jawab. Ya, gini. Kalau kamu datang ke Kupang Zuma, saya sajikan kamu daging anjing. Kalau kamu berani makan daging Enggak anjing, perlu saya makan orang Kupang, enggak perlu. Enggak perlu saya makan orang Kupang, enggak perlu. Tidak perlu saya makan orang Kupang, enggak perlu. Kasih si apa? Kasih Olan ini pemakan orang, saya enggak. Olan ini pemakan manusia, saya enggak. makan daging anjing mau Zuma. Kamu yang makan anjing, bahkan anakmu itu berasal dari sperma anjing karena berasal dari spermamu. Kau kan pemakan anjing. Kamu makan anjing, spermamu berasal dari saripati anjing. Kamu semprotkan ke anakmu lahir sebagai anak anjing, separuh manusia, separuh anjing. Gitu. Ini yang Zuma sesat itu. Inilah dia. Silakan kau jawab. Silakan kau jawab. Jangan kau pancing saya untuk memaki kebodohan kau. Jawab sama saya. Apakah Keluaran 20 termasuk dalam Taurat? Jawab. Silakan Pak Pendeta. Masuk, Yang lain diam dulu ya. Yang lain diam dulu. Izin. Yang lain diam dulu. Yang lain kasih kesempatan Pak Pendeta menjawab. 60 detik. Mute kan mic-nya Zuma itu 60 detik saya ngomong, saya jawab. Silakan Pak Pendeta, silakan. Nah, hargai saya. Jadi Nenekmu kiper, hargai pula kau. Penipu pembohong kayak kau ngapain dihargai? Kau kalau di sini kuinjak mukamu pakai sendal, paham kau? Zuma setan. Diam yang lain dulu. Kau kalau di sini, aku ambil sendal, tempelkan di tai sapi, habis itu kuinjak mukamu. wajahmu tuh wajah yang manis, imut. Udah iblis, kau jawab aja iblis, iblis, jawab iblis, jawab. Oke, saya jawab ya. Tolong di-mute dulu itu. Iya iblis, jawab iblis. Enggak, saya enggak kejang, saya hanya jengkel aja sama pembohong pendusta kayak kalian. Jawab. Duh, jangan sampai ini lagi mabuk. Saya ngomongin orang mabuk atau orang waras. Saya bukan Kristen. Saya bukan Kristen. Ya. Kristen itu identik dengan mabuk. Jawab saja, iblis. Enggak selalu. Itu di berita tuh banyak juga non-Kristen yang mabuk. Udah iblis. Jawab aja, iblis. Jawab aja, iblis. Bibelmu yang mengajarkan kok jangan kau minum air putih saja, tapi campurlah sedikit anggur. Udah, jawab. Jawab. Apakah Keluaran 20 itu termasuk dari Taurat? Jawab. Ya. 60 detik ya. Boleh ya? 60 detik. Jadi kalau bicara Taurat yang di Keluaran 20 itu Taurat yang tertulis secara hurufiah, bukan Taurat secara batiniah. Jadi ketika bicara tentang Taurat di Keluaran 20 itu perjanjian lama, itu hurufiah ditulis di loh batu. Tetapi ketika berbicara tentang perjanjian baru itu ditulis di dalam hati. Nah, jadi yang Udah, kau turun kampret. Kau turun. Kau ke gereja sana, colok pantatmu. Tidak ada yang bisa kau tipu di sini, pembohong, pendusta. Kau sesat aja ke neraka sendiri, nggak usah kau aja orang. Kau yang asumsi. Pertanyaan saya di dalam Yeremia 31. Dengar. Di dalam Yeremia 31, 33 Tuhan mengatakan, aku akan menaruh Tauratku. Hayo, ke dalam batin setiap mereka. Siapa mereka? Bani Israel. Ente siapa? Kalian Bani Kampret, paham? Kalau secara etnis memang untuk biasa, tapi kalau secara rohani. Mana coba tertulis secara rohani? Mana? Di mana tertulis secara rohani? Roma 6 di mana? ayat 7 sampai 9. Di mana? Roma 7. Roma itu apa? Roma itu apa? Biskuit. Apa itu Roma? Saya nggak tahu Roma. Tidak ada Tuhan pernah berfirman di Roma. Apa itu? Kayak baru habis menstruasi dia. Itu kan jelas tulis Bang. Apa itu Roma? Aku tanya dulu
dulu samamu. Makanya kayak gini Roma dia. itu apa? Roma itu apa? Roma itu apa? Kutanya samamu, Roma itu apa? Kitab Nabi atau apa? Kitab Paulus. Kitab Paulus. Kitab Paulus. Ini Paulus ini siapa? Paulus ini siapa? Paulus menerima firman. Rasul Paulus ini menerima apa dari mana? Rasul Yesus. Rasul Yesus. Rasul Yesus. Penipu, pembohong. Itu kan asumsi saya. Kamu yang berasumsi. Sekarang Kau Zuma. sekarang kau tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengutus Paulus. Buktikan. Udah, kau ke gereja seperti biasa. Colok Lucifer kau bilang Yesus. Ayo. Di mana Paulus diutus sama Yesus? Di mana itu? Di mana? Ketika perjumpaannya dengan Tuhan Dengan Yesus. siapa? Di mana pernah Yesus berjumpa? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana pernah Yesus berjumpa dengan Paulus? Di mana? Pernah berjumpa. Di mana? Bentuk cahaya. Dalam bentuk cahaya. Di mana pernah Yesus mengatakan aku akan datang dalam bentuk cahaya? Di mana? Memang tidak ada ditulis. Nah, tidak ada, tapi Yesus mengatakan iblis datang dalam bentuk cahaya. Di mana dalilnya? Lukas 10 nomor 18. Lukas 10 Nomor 18. 10 ayat 18. Yes. Oke. Terus apa dalil Anda mengatakan bahwa yang dimaksud ini adalah Yesus, iblis ini? Lah, Yesus berkata Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Yesus. Oke, kembali ke yang Lucifer kemarin ya. Yes. Memang betul. Oke. Memang betul. Menurut tradisi Kristen itu memang Lucifer itu. Betul. Tanyalah itu Olan menyembah Lucifer. Ya sebentar dulu Bang. Jika diterjemahkan itu artinya memang bintang timur. Yes. Oke, sepakat ya. Oke, kita sepakat nih Bang Juma. Memang betul, kita sepakat Lucifer itu iblis. Bang Juma tahu nggak iblis itu dalam Alkitab itu seperti apa? Iblis dalam Alkitab itu penyesat, pembinasa keji. Yang iblis itu kayak kau Zuma. Enggak dong, enggak mungkin. Sebentar. Yang iblis itu yang makan manusia. Oke. Ya, kalau menurut Alkitab, iblis itu adalah malaikat yang terjatuh. Kita sepakat Bang ya? Ya. Oke. Sekarang saya tanya, apakah Yesus malaikat? Bukan. Terus kenapa Anda bilang Lucifer itu adalah Yesus? Justru karena itulah, coba Anda baca Galatia 1 nomor 12. Anda baca, aku menerima Injil bukan dari manusia. Sekarang ku tanya samamu, Yesus manusia atau bukan? Kita jangan lari dulu konteksnya. Kita kan tidak bisa. Nggak usah kita jawab. Karena Paulus sendiri yang berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti dari mana? Ya, apakah Yesus malaikat? Kan tidak. Bukan malaikat, Yesus manusia. Yesus manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu adalah yang tidak menerima Yesus sebagai manusia. Iya gini, kita kan tadi sepakat bahwa iblis itu adalah malaikat yang terjatuh. Lucifer tadi itu loh, Lucifer. Iya, betul. Subjeknya kan ke dunia orang mati kan dia. Lucifernya ke dunia orang mati kan? Iya, apakah Yesus malaikat? Bukan, kan Yesus manusia. Gini loh Bang, kan menurut Abang Lucifer itu adalah Yesus, betul? Kata siapa Yesus adalah Lucifer? Alamak. Yang datang Lucifer ini datang, Lucifernya datang mengaku memakai nama Yesus. Bukan Yesus yang datang, tapi Lucifer yang datang memakai nama Yesus. Itulah yang kamu sembah. Jawab kok turun kamu Lucifer itu iblis kan? Iya, Lucifer itu iblis. Lucifer datang dengan memakai nama Yesus. Mana dalilnya? Lukas 21 nomor 8. Lucifer datang mengaku Yesus. Tadi kan kita sudah sepakat Bang bahwa iblis yang dimaksud adalah malaikat yang terjatuh. Nah, apakah Yesus malaikat? Kan tidak. Tidak, memang. Berarti Lucifer itu bukan Yesus. Memang bukan Yesus Lucifer itu. Siapa bilang Lucifer itu adalah Yesus? Tapi abang bilang Lucifer itu iblis. Lucifer itu iblis memang. Oke, jadi yang Lukas 18 ini merujuk ke siapa nih Bang? Lukas 10 ayat 18. Iblis, Lucifer.
Ya Lucifer itu adalah si dia. Zuma. Makanya Kalau apakah yang Yesus Lucifer malaikat? itu. Kan tidak. Iya, astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Yang datang kepada Paulus itu Lucifer mengaku Yesus. Di mana kata Lucifer di situ? Ada nggak kata Lucifer? Dia Ya, datang itu. berupa cahaya. Ya ada nggak kata Lucifer, Bang? Tidak ada Lucifer di situ. Tidak ada. Ya, Memang sudah. tidak ada. Iya, itu Memang namanya tidak bentuk ada. teknologi namanya. Nah sekarang kutanya samamu, penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus itu datang dalam bentuk apa? Cahaya, Paman. Jangan Ayo. lari dulu, Bang. Jangan lari dulu. Jangan lari konteksnya. dulu bang. Jadi kita mau kemana? Yesus mengatakan penyesat akan datang dengan memakai nama Yesus. Pertanyaan saya, penyesatnya Ini kan banyak datang. penyesat, nabi-nabi palsu. Penyesatnya datang dengan memakai nama Yesus itu siapa? Tunjukkan Nabi-nabi kepada saya. palsu, Nabi-nabi Ya palsu. silakan. Siapa nabinya yang pernah mengaku aku adalah Yesus? Siapa? Yang bisa jadi Ya masa udah, depan biar nanti saya akan jawab ada dulu ya. dan sudah banyak. Nabi mana yang pernah datang mengaku akulah Yesus? Ya Nabi udah, mana biar itu? aku jawab gitu loh. Nabi mana? Tidak ada. Yang Penyesat ada yang datang adalah kepada Yesus penyesat itu yang adalah datang kau, memakai Zuma. nama Kau Yesus orangnya itu yang datang ke Paulus. Itu Paulus. Mana ada penyesat? Mana setannya sekarang? Tunjukkan mana sih? Akulah Oh, setannya Yesus. Mana? Olan sesat. Kau Olan setannya setan. itu loh. Olan. Setannya Olan, mengaku Olan. Yesus. Olan, setan itu menurut Yesus mengaku Yesus. Mana? Ada pernah saya mengaku Yesus? Tidak pernah. Setannya yang mengaku Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu setannya. Itu setannya tuh. Di mana itu pernah terjadi? Di mana itu pernah terjadi? Udahlah Zuma, kau sesat kau. Cuma ngomong sama kau. Yang sesat itu yang mengikuti makhluk halus yang mengaku Yesus. Yesusnya loh yang berkata akan ada iblis datang dengan memakai nama Yesus. Aku tidak membawa nama Secara Yesus. tidak sengaja iblis itu adalah kau. Kau tambah-tambahin. Jangan gitulah. Kita kan temanan. Masa kau bilang saya ini iblis? Janganlah. Ya 11-12 aku sama itu. Penyesat. Yang iblis itu yang makan babi, makan anjing, makan orang. Kan kau sudah akui semalam. Kamu bisa makan orang. Ya kan? Kau akui nggak? Kau bisa makan orang. Ya, ngeri kali Ini orang makan orang kau. cantiknya, uniku. Ini calonnya yoga ya. Masya Iya, Allah. calonnya Tua Oke, aduh, bangkah Pak, lagi. ya. Ada tua bangkah. Iya. Tua bangkah. Cocok lah ya, cocok. Tua bang. Uniripa Cocok, sama cocok. yoga, Uniripa sama Cocok dengan yoga, kau. Bang Suma Ini sama tua Olan, bangkah cocok. yang nggak sadar diri, Cocok. ya. Ini tua bangkah yang nggak Cocok sadar kita ya, diri. cocok ya, Nenek cocok. peot, Cocok. ya. Ini nenek Cocok. peot penyesat dia. Cocok. Jadi Nenek peot. Olan sama Uniripa, Bang Suma sama Ini Olan ya. penyesat. Ais, Ya, cocok. mantap, Ya. cocok. Ini lihat nenek peot. Uniripa jadi Nenek buruh peot junta. ini. Uniripa jadi buruh junta. Nenek peot ini. Uniripa jadi buruh junta. Buruh junta. Ya. Saya nanti Uniripa apa jadi Bang? buruh junta. Gua sedikit Dan Bang beda. Blenet saya nanti apa dong? Saya kan sama Olan nih, yoga sama Uniripa. Nah saya sebagai apa Iya. nanti? Si Manjunta juga? Jangan ngimpi tuh Zuma sama aku toko. Andai kalau tuh udah, Toba Dato itu jadi kelautan, gak bakal mau aku sama kau penyesat kau. Tau kau. Udah. Cuman Mimpi saya kau. takut kalau tidur jangan sampai saya dimakan sama Olan. Aduh, Olan dari semalam marah-marah aja terus. Kayaknya dia nggak haid-haid sudah 4 bulan ini. Undangannya Uniripa ya, undangannya ya. Ya, beginilah kalau kita berbicara sama orang sesat gitu kan. Nah ini contohnya si Zuma ini. Nah, Aku pula disuruh udah beratus dituduh. orang, Uniripa Kenapa kau bilang undangannya ya, saya tunggu ya, penyesat? undangannya ya Uniripa ya. orang yang disesatkannya gitu. Banyak dosamu Zuma, atau kau? Banyak dosamu. Kalaupun andai pun kau mati Zuma, neraka langsung sama kau, tau kau. Oh enggak dong, hidup kekal itu menerima Yesus sebagai utusan. Gimana dong? Kamu nggak percaya dalil itu?
Giliran kau nggak bisa jawab, kau turun ke pendeta kami. Aduh. Mana pendetamu itu pembohong, pendeta pembohong kau andalin. Mana ada kayak gitu, pendusta kayak gitu. Jelas-jelas di situ aku akan menaruh Tauratku. Dibilangnya Efesus. Kamu bangga dengan penipu kayak begitu, Olan. Mending kayak saya, sudah ganteng, kaya, tinggi, hitam, manis, baik, daripada dia pendeta pembohong kayak gitu ngapain? Ganteng itu Zuma. Nggak pernah aku ganteng. Udah sunat, ganteng lagi. Ya, udah sunat. Daripada hotel nggak sunat. Udah sunat. Nah, ini lagi, blender. Orang udah tahu aja kau tuh bolong-bolong, tau kau. Nggak usah sok-sok ngomong kau sama aku. Jadi kita nikah masal ini langsung 2 di pelaminan. Ya, betul. Sah. Kita mewakilin. Main kali ya. Mantap. Kalian tuh nggak waras, percuma ngomong sama kalian. Jadi Olan, anak kita nanti kita kasih nama siapa? Kalau cewek? Iya. Lan. Jadi aku manggilnya apa ya? Oh, jadi kita Bang Juma Marley. Lei Juma Marley. Jangan panggil saya opungnya, panggil saja saya. Jangan. Panggil saja Lai. Kalau si Olan Lai. panggil opung aja nggak apa-apa. Aku ikhlas. Jangan opung, Nande. Lebih keren. Nantulang. Nantulang. Olan. Nantulang. Soalnya kami sama, biniku juga si Majunta, satu marga sama dia. Oh. Terus kapan sama. syahadat Olan? Hari ini? Ini Andai kan dibilang meletus pun gunung Toba, belum mau aku masuk agama kau kau malu kau. Bang, ini Bang, iblisnya Bang, ketua PAC, ketua ranting, ketua DPP agak berat Bang, agak berat, ketua-ketua semua memang agak berat. Gitu. Berat ini ya. Iya. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa lah, kita masuk dalam kartu keluarga beliau kan? Iya. Itu yang daripada doang yang Yoga juga sudah siap katanya, maharnya sudah siap. Apalagi 100 juta katanya. 100 juta. Nah, saya mahar saya Danau Toba untuk Olan. Maksudnya maharnya Danau Toba kayak gitu kan? Enggak. Maksudnya mahar Danau Toba itu Olan dicampakkan dari atas ke bawah. Danau Toba. Enggak lah. Olan ini sebenarnya hatinya baik. Olan ini aslinya beliau ini baik. Cuman karena dia tidak mengenal Yesus Kristus baik, aja. Bang, baik sekali orangnya sebenarnya Bang. Iya, baik. Dia cuman tidak belajar Bible. Dia hanya dengarkan jemaat. Kok gitu Karena selama ini dia hanya penari latar di gereja dari SD, SMP, SMA. Iya. Penari latar dia. Sebenarnya anak ini baik. Sudahlah cantik. Kak, dia baik. cantik bang, dia cantik. Aku udah lihat fotonya. Terus anaknya baik. Cuman karena itu tadi ya, dia disondingkan untuk benci Islam dan dia terlalu sayang sama Yoga dan ya wajar lah. Nggak usah mengarang-arang cerita kau. Nggak usah mengarang cerita kau. Hal yang tidak kau tahu. Jangan gitulah kakak. Kakak jangan gitulah adek. Adek cuman adek ngasih tahu kalau kakak itu baik, cantik. Adek kau tua bangkah. Tapi teman-teman ya, Uni, beginilah Boru Simanjuntak perempuan di karakter. Beginilah karakternya. Memang iya, biniku Boru Simanjuntak. Makanya aku kalau begaduh sama bini, oten ku cari. Beginilah melawannya, pening kita. Beginilah awal mulanya. Boru Simanjuntak tuh mau repet seperti kerjanya. Tapi kulihatnya baik, hatinya baik. Fotonya cantik. Cantik fotonya kakak bang. Bang, kita jadi saudara ya bang ya, dalam satu kakak ya, mantap. Anak kita sepupu sekali. Sepupu lah bang anak kita nanti. Nanti kita kasih marga si Guguk. Si Guguk, si Manjunta bang. Ada. Oh si Manjunta. Saya Nasution. Itu Zuma. Mas Abdullah. Marley. Kenapa kau turun ke pendeta kami? Enggak, aku tanya kau dulu. Kenapa kau turun ke pendeta kami? Pendetamu ongol-ongol. Pendetamu gak ada ilmu. Gak ada ilmunya. Masa Yeremia 31 dibilangnya, aku akan memasukkan Efesus ke dalam hati setiap Bani Israel. Apa kayak gitu?
Pendeta apa itu? Pendeta setengah matang. Mana kayak gitu? Bang Zuma, Bang, kalau Olan sama Abang, Yoga Itu sama Abangkah? aku Aku Blender nggak sama ngomong sama Rasmi kau, rencananya. Abangkah. Itu Abangkah. Rasmi Aku nggak sama ngomong sama Blender. kau. Ya. Jangan, Aku kalau nggak itu aku ngomong nggak sama ikhlas kau. deh. Aku nggak ikhlas kalau Blender sama Rasmi nggak. Jangan, Rasmi udah lebar. itu cocok dengan Pak Bom Bom. Itu baru Ya, cocok. betul. Iya. Aku sama soalnya- Olan cocok. Iya, cocok betul. Jangan kayak gitu lah Zuma, kok gitu pula. Mulai ini sih. Kakak, abang aku baik loh, abang aku ganteng, kaya, badannya kekar, bisa karate loh kak. Kakak, rugi loh kak. Kalau Rasmi udah besar, Ih, tabung gas pun Zuma masuk gitu tabung kali gas. loh. Nggak mau aku. Betul Amsal kakak, 23. abang aku cantik Lari loh. dia. Abang aku cantik, abang aku ganteng. Allahu Akbar, Masya Allah. Lari dia Naikkan lagi. Ini pendetanya juga ini. Bukan. Inilah Lama Busiam aja, yang mati lah kita ini. dikasih Roy ini. Mati Aduh, lagi. kalau inilah pulanya pejabat negara. Aduh, matilah kita. Aduh, hancur bah. Ini pejabat, mati. Cemana? Gue masa Yesus jadi pejabat? Masih? Belum dilantik paman. Belum ya. Dilantik. Aduh, Pejabat eselon 2. Aduh, ampun lah nih orang-orang ini. Udahlah, Bang Jai aja. Gue masa kau duduk manis aja ya, Bang Jai ini mencari kebenaran deh nih ya. Bang Jai, monitor. Monitor. Bang, aku jujur Bang, Palembang tuh jarang Kristen ya kan Bang? Abang dari lahir memang Kristen, nggak percaya aku Bang. Dari lahir bang. Dari lahir ya? Jarang lu Kristen Bang. Iya kan? Tidak asli sini bang. Dulunya waktu kecil. Oh, merantau ya. Dia Cindo dia bang Blen, Cindo kau dek. Oh, Cindo ya. Merantau ya. Iya. Iya kan. Tapi Palembang mayoritas Islam ya kan Bang? Iya bang. Itulah Itu bang makanya. Blender kayak Jericho, jadi keturunan Cindo tinggal di sana gitu. Jadi Katolik iya. agamanya, memang banyak kayak gitu. Iya. Kemarin tuh ada acara berapa itu? 40 hari atau apa itu? Itu kan ada apa itu namanya yang ngasih makan itu itu kan? Nah itu aku dikasih sarung. Tapi aku udah ngajak makan. Berarti udah dikit lagi Abang ini apa lagi Bang? Aduh Majang. Udah Ya, memang Bang J tanda-tandanya ini tuh usia Bang. berapa? 26 bang. Oh, adik saya. Begini Dek J. Tadi itu kamu mendengarkan penjelasan seorang pendeta itu gimana? Kamu menilainya? Pening bang, pening. Pening kan? Tapi jujur ayat yang abang sampai ke tadi yang dibilangnya ada di berapa tadi Yeremia 31 tadi itu tidak pernah disentuh sama sekali sih selama aku ke itu. Dia mengatakan bahwasanya di Yeremia 31 itu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Dia katakan Taurat di situ adalah Efesus, betul? Betul. Di sini Tauratku bang. Nih aku baca lagi bang ya. Bohong enggak dia? Bohong Bang. Bohong. Seorang pendeta bohong, gila. Nah, coba bacakan, Dek. Coba bacakan. Aku bacakan lagi ya bang ya. Iya. Sesungguhnya akan datang waktunya. Ini 31 bang ya. Iya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel. Dan kaum Yehuda. 32. Bukan 32. seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang Mesir. tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan mereka yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Betul kan? Berarti yang dimasukkan ke dalam batin mereka itu adalah hukum Taurat. Betul?
Betul. Perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel dan Bani Yehuda adalah hukum Taurat. Betul? Betul, betul. Betul. Bagaimana penilaian Dinda Bang J terhadap pendeta tadi itu? Itu enggak, tadi ada kata-kata akan, berarti kan belum. Nah, setelah tiba waktunya, setelah tiba waktunya, maka Tuhan akan menaruh apa? Menaruh titik-titik ke dalam hati mereka. Menaruh apa itu? Tauratku. Taurat. Berarti bukan Yohanes, Markus. Bukan. Apalagi saudara Paulus, bukan. Makanya Yesus datang mengatakan itu di dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Coba itu. Yesus loh yang berkata, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada hukum Taurat itu batal. Kata siapa? Kata Yesus. Gila enggak tuh? Paulus mengatakan apa? Di Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Ngeri kali lah Paulus ini, ngeri kali. Olan. Terus Bang, yang babi tadi Bang, nanya Bang. Kakakku, kakak babi. cantik. Ya. Aku Babi. tadi belum ini Bang. Tadi kan tidak ada ayat tuh Bang. Coba. Saya jelasin sedikit. Ya, itu kan ada, di Bang. Lukas, di Markus 7. Kalau kisah para rasul 10:15 itu cak mana Bang? Sama yang 1 Timotius 4:3 itu. Kan di situ Di mana? Di kisah para rasul 10:15 sama 1 Timotius 4:3 itu kan apa yang telah dinyatakan halal oleh Allah janganlah kamu sebut haram. Itu cak mana Bang? Iya. Apa yang halal di situ? Terus babi halal nggak? Terus di 1 Timotius 4:3 itu daging babi adalah salah satu makanan yang diciptakan Allah supaya dimakan dengan ucapan syukur oleh orang-orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Itu cak mana Bang? Itu ucapan Paulus kan? Ini di kitab, iya Bang. Nah, sekarang ketika yang Maha Tinggi mengatakan jangan engkau makan babi sebab itu haram bagimu, kira-kira yang kedudukannya tinggi Paulus atau yang Maha Tinggi? Yang Maha Tinggi. Yang Maha Tinggi. Tapi orang Kristen justru mengikuti Paulus. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu itu. Kristen mengikuti keinginan siapa? Paulus. Makanya Yesus berkata, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Karena kenapa kalian tidak dikenali Yesus? Karena kalian itu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Makanya Olan ini lebih memilih masuk Islam daripada tinggal di Kristen. Karena kalau masuk Islam, Olan ini akan menjadi pengikut Yesus. Tapi Gitu. yang tadi itu, yang dibilang kamu Bani apa kayak itu kan? Itu di Roma 10:12, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Jadi, sama Bang berarti? Iya, memang betul. Tuhan kita yang satu itu adalah pencipta kita, yang menciptakan saya, menciptakan Olan, yang menjodohkan saya dengan Olan. Itu adalah Tuhan yang satu, bukan yang lain. Tuhan itu cuma satu. Masalahnya sekarang, hukum Tuhan yang datang itu hanya untuk Bani Israel saja. Coba Anda baca di Mazmur 147 nomor 19 sampai nomor 20. Bisa nggak? Mazmur. Aduh. 147. Lama kali aku bukanya Bang. Gak apa-apa. Baca nomor 19-nya sampai nomor 20. Nah, ini yang didalami oleh Olan semalam sehingga dia mengatakan mending aku ikut yoga Islam. Di situ ada Bang Suma. Mimpi kau dulu, tahu kau. Olan mau mengalah kau Olan. Oh iya dong.
Masa lakinya Islam dia masih tetap kafir? Enggak lah. Coba baca Mazmur 147 coba. Nomor 19, nomor 20. Ini yang membuat Olan goyah. Sampai dia mau pakai hijab dia. Jangan kau mengarang-arang cerita kau. Anda kau mengarang cerita kau. Oh iyalah. Tidak apa-apa Olan, kaget aku juga. Melok. Diam dulu. Coba. Diam sayang. Diam sayang, diam. Coba Mazmur 147 coba. Bentar bang. Tangannya lagi. Nah ini yang membuat Olan kemudian luluh ke Islam. Wah gila, Islam ini betul-betul indahnya. Mimpi kau dulu, mimpi kau. Daripada kau makan orang, kau pilih mana? Kau mau jadi pampir? Perempuan cantik kau mau jadi pampir? Rasmi, tolong kau jelaskan dulu sama si ini Rasmi. Bicara kau Rasmi. Rasmi pula kau bawa. Rasmi itu manusia 50%, daun talas 50%. Jangan kau andalin. Ayo baca Dinda aja. Mazmur 147, nomor 19, nomor 20. 147 ya. Tadi lagi. Nah, ini yang membuat Rasmi ini mau syahadat. Baca. Bentar. Siapa si Olan? 147. Nomor berapa bang? 19 dan 20. 19 dan 20. Iya. Oke. Baca. Oke. Tuhan memberitakan firman-Nya. Bentar ya, aku lagi ada ini. Bentar. 5.000 itu. Ini yang membuat Olan semalam itu mulai berpikir. Nah, aku berpikir kayak gini, ya. Tuhan Yesus itu adalah satu. Tuhan Yesus emang Tuhan, tahu kau? Itu pikiranku. Haleluya. Itu berarti kamu sengaja untuk memperbodoh diri itu. Mazmur Karena Yesus 47 ya bang. Ya, nomor 19. Ini ia memberikan firman-Nya kepada Yakub. Nah, ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Terus ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada Dia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Ayo. Jadi hukum yang datang kepada Yakub, ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumnya hanya kepada siapa? Bangsa Israel. Makanya karena Olan merasa dia bukan Bani Israel, makanya dia mau menjadi nyonya Bang Suma. Itu supaya kalian paham. Iya kan Olan? Benar kan? Mimpi kau. Hah? Kamu mau santet aku? Kok bisa? Ngapain? Biar aku jatuh hati samamu? Palama, jangan kayak gitulah. Biasa aja. Ya. Apa? Dia minta Bang Suma on cam, Bang Suma. Dia minta on cam. Oh, kamu mau dibelikan skincare? Biar kau lebih cantik, biar aku jatuh cinta. Enggak usah, santai aja ya. Sadar kau dulu toh kau. Jangan mimpi kau. Rasmi, tolong dulu kau hajar si penyesat ini Rasmi. Jadi jelas ya, Mazmur 147, hukum Taurat itu tidak berlaku bagi Kristen. Berarti Yesus mati di atas tiang salib bukan untuk Kristen. Coba Dinda, Bang J, masih monitor Bang J? Masih Bang. Sorry Bang, sambil tolong bacakan Galatia 3 nomor 13 kepada Adinda tersayang Olan. Coba. Bacakan Galatia 3 nomor 13. Olan kok mukanya merah ya? Kenapa ya? Tersenyum-senyum sendiri dia. Kenapa ya teman-teman? Olan senyum-senyum sendiri kenapa? Kurang vitamin atau apa ini anak? Itu kenapa? Hujan di sana ya Bang Juma? Hujan. Oh iya, nggak apa-apa, lanjut aja. Bang J,
Galatia 3 nomor 13. Iya Olan. Kenapa Lan? Aku di Makassar. Kenapa? Rencana mau ke Makassar? Ya inilah kan orang pengarang-arang cerita, kau tukang fitnah kau. Tukang fitnah. Ya udah kamu kirim Mulutmu Zami. KTP mulai nanti abang belikan piket. Jangan mimpi kau dulu tau kau. Mimpi kau. Semalam saya mimpi ada perempuan jatuh dari pohon. Oh, mau naik pesawat apa? Pesawat tempur. Mau ngapain? Hah? Bukan. Mana ada? Nggak boleh lah. Oh iya, akhir bulan aja ya. Ya nggak apa-apa. Nanti Olan kirim KTP-nya, abang belikan tiket. Iya, sip. Enggak usah. Ngapain kau bawa banyak baju? Enggak usah. Di rumah banyak kain horden. Sip. Di Makassar nanti kau pakai sarung aja, bagus. Oh, sama karung basah. Mana Bang J? Iya, Galatia 3. Baca. Galatia 3:19. Ya, matikan dulu teleponnya ya. Olan, matikan dulu. Saya lanjut dulu ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Mimpi kau. Dalam kasih karunia untuk standarnya sendiri bagi perilaku mereka. Galatia 3 nomor 13. Nomor 13. Aku dengar nomor 19 ya. Matikan dulu teleponnya lah. Nanti aja lagi. Kita masih diskusi. Ya. Au. Ya, waalaikumsalam. Salam sama mama ya. Ya. Pengarang-arang cerita kau, tukang fitnah kau. Kamu dapat nomor teleponku dari mana, Dek? Oh, Yoga. Aku yang kasih Bang tadi. Oh, Yoga sama Fandi. Oh, ya udah nggak apa-apa lah. Kalau nomorku yang satu mau juga. Oh ya, nanti aku kirim ya. Jangan lupa minum obat Kombantrin pagi, siang dan malam. Iya, Kombantrinya. Iya. Sip. Ya, oke. Diam dulu. Bang J, baca Bang J. Oke, siap Bang. Galatia 3 nomor 13. Kita semua terkutuk karena setiap orang gagal menaati semua perintah. Galatia 3 nomor 13. Yang ditelepon Olan aku kok di situ yang salah tingkah gimana sih? Galatia 3 nomor 13. Fokus aku Bang. Bentar lah itu. Iya, kau ini dulu. Yang ditelepon sama Olan saya loh. Kok kamu yang merasa kegeeran, Bang Zuma di mana nanti nikahnya, gereja atau di masjid? Jangan kau mengarang-arang cerita kau Zuma. Jangan kau mengarang cerita kau. Mimpi kau dulu. Bang Zuma, caranya aku biar siapin bajuku. Kapan acaranya? Mau pesan baju aku buat datang. Party manten. Oh iya, party. Iya. Nanti bulan madu kami di Pulau Komodo, kata dia. Itu usulan dia sih. Aku minum langsung keselak loh gara-gara Bang Zuma. Kalian jangan marah ya teman-teman. Biarkan Olan menuai kebahagiaannya. Enggak, ini Bang Rasmi jadi pagar apa dia nanti di pernikahan? Pagar betis ya. Rasmi jadi pagar makan tanaman dia. Loh, Bang J hilang. Wah. Ada bang sambil jualan. Ada. Sambil jualan Bang. Ada. Oh, jualan. Sambil jualan Bang. Sudah bisa baca atau belum? Sambil buka. Sudah Bang, sudah. Oke, baca. Kita dengar ya. Enggak, aku udah cemburu kok. Menlah jodohnya enggak apa-apa. Guys. Setelah menebus Olan chat saya. Kalian mau dengar nggak, Bang? Tanganku kekeringat dingin, Bang. Iya. Lalena. Iya kan? Pandai kau mengarang cerita kau, pandai kau memfitnah kau. Ini Iya kan?
Yoga, ntar dulu Yok, jangan telepon dulu. HP cuma satu Yok. Ntar lagi aja habis ini Yoga baru nelpon. Iya. Jadi teman-teman nanti panggilnya ke Bang Suma itu panggilan paman. Olan panggilan bibi. Bibi Olan. Ya paman. Bang J mana Bang J? Bang J signalnya mungkin. Oh ada. Baca Galatia 3 nomor 13. Hilang suaraku kah? Iya hilang. Ya udah loh Bang, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Nah, Taurat tadi itu untuk siapa? Berdasarkan Mazmur 147. Untuk Bani Israel. Untuk Bani Israel. Berarti Yesus disalib untuk? Berarti untuk Yesus umat, untuk Bani Israel. Untuk Bani Israel. Betul? Iya kan? Jadi bukan untuk Olan. Olan ini kan bukan Bani Israel, makanya Olan lebih milih Islam. Karena dia sudah tahu Jangan ternyata. mimpi kau Zuma, jangan mimpi kau dulu. Jangan pandai-pandai ke mengarang-arang cerita kau. Lah itu buktinya Galatia 3 nomor 13. Orang yang diurapi telah menebus kita dari hukum Taurat. Sedangkan hukum Taurat itu hanya Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Tuhan memberikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada bangsa yang lain. Paulus mengatakan Yesus mati menebus hukum Taurat. Berarti Yesus mati menebus hukum Taurat untuk siapa? Untuk Bani Israel, bukan untuk Olan. Makanya Olan lebih pilih ke Islam karena ajarannya sebelumnya itu tidak masuk dalam akalnya. Gitu loh teman-teman. Ya, mohon mimpi kau dulu kau, mimpi kau, toh kau. Jangan pada ngarang-ngarang cerita kau. Lah, ini chatmu gimana? Ya. Memanglah kau ya, ini bisa dipercaya kau. Chatmu ini gimana? Nanti ku publish. Tukang fitnah kau. Ku publish chatmu mau? Tukang fitnah kau. Coba kau tengok, makanya kau jangan ngarang-ngarang cerita kau. Mana buktinya? Kamu yakin saya publish chat kita? Kau buktikan dulu, jangan pada ngarang-ngarang cerita kau, hantu. Yakin kamu? Yakin? Yakin? Ya udah cepat kau buktikan dulu kalau memang iya. Jangan kau ngarang-ngarang cerita kau. Ya udah kalau gitu minta nomor HP-mu berapa? Nggak perlu, kau nggak penting sama aku. Nanti ku kirim. Nanti ku kirim. Gimana? Tapi itu tadi katanya mau dipublish chat kita. Gimana saya mau publish kalau kita nggak tahu nomor HP? Tapi tadi yang nelpon itu siapa rupanya? Oh ternyata Bu Rasmi yang tadi kawan. Bukan Olan. Alamak, Bu Rasmi pakai fotonya Olan. Alamak, Bu Rasmi benar-benar lah ini Bu Rasmi. Aduh, nyalip kiri Bu Rasmi. Nggak ada Juma, nggak ada. Oh nggak ada, belum ada maksudnya. Belum ada. Oh gitu ya Bu. Oh jadi Ibu dipanggil ke sini untuk menjadi penghubung antara saya dengan. Oh gitu. Jadi Olan tidak berani langsung merayu Bang Suma gitu. Harus melalui Bu Rasmi. Alamak, kenapa lah anak itu nggak langsung aja? Oh malu. Oh malu. Oh ya nggak apa-apa lah. Sampaikan aja ke beliau. Gak usah pakai malu-malu sama Bang Suma. Ya, saya ikhlas. Betul. Olan mau jadikan saya apapun saya ikhlas. Yang penting dia bahagia. Betul. Ya, sampaikan aja ke beliau. Gak apa-apa. Olan mau jadikan kau Kristen. Ikhlas kau kan? Nah, itu tahu kau jawabannya kan? Nah, pintar kau. Pintar kau. Emang kayak gitu jawabannya. Aku ketawa be. Kalau saya jadi Kristen, berarti saya siap-siap aja dimakan. Utamanya paha empuk. Bahaya. Tapi kalau dia yang jadi Islam, dia hanya makan ayam, makan ikan. Daripada makan orang, mending makan ikan. Berarti dia mending masuk Islam, begitu. Dia kan ngebet kali.
Ya kan? Olan kan ngebet kali, pengen jadikan Bang Zuma sebagai ayah dari anak-anaknya. Ya sudah, dia harus berkorban dong. Masa saya harus berkorban? Gimana sih? Main. Nggak terima, nggak terima. Aku nggak terima. Alam pun nggak terima. Alam tidak terima. Bumi nggak terima. Dia yang harus berkorban perasaan. Harus ninggalin agama yang dulu. Oh iya, harus. Iyalah. Harus pendek, nggak bisa panjang lagi, nggak bisa panjang, harus pendek. kata Dinda Natalia, au au. Kata beliau, au au. Jadi gimana Olan? Ayolah. Kita sama-sama di Medan Olan. Apalagi ayo. Biar aku ikut membantu yuk, menguruskan semuanya yuk. Udah diam kau. Ya Nggak punya urusan aku sama kau. Diam kau lobang. Dibantu. Kita tetangga. Lobang pula aku bilang enggak aja, kau bilang aku lobang. Kita biar urus bantukan. Ayo, Olan, apa lagi? Biar kita uruskan adatnya apa segala macam. Ayo, di apa aja? Di teladan sana. Gimana? Berarti Bang Blen, aku panggil Bang Zuma tulang sekarang ya. Aku panggil tulang ya, tulang Zuma ya. Gitu bukan. Ya. Panggil paman. Amang bau. Iya. Kamu panggil ke Olan panggilan Lae. Iya Lae, bilang gitu. Amang bau lah. Kita panggil Amang bau. Bagaimana? Amang boru. Ya cuman Olan manggil Ito. Oh Ito Olan. Usia dia 49. Aku 27. Ya nggak apa-apa lah, nggak masalah lah. Aku ikhlas, rela pun aku nggak masalah. Menamakan umur orang kau setan, nggak tahu. Iya mak, jadi berapa? Tahu kau. Jadi berapa umur? Katanya kamu kakaknya Yoga 45. Kakaknya berarti 49 lah. Iya kan ya? Nah, aku 27. Tak masalahnya. Nah, ini kalau orang yang mengarang-arang cerita itu ya. Gimana kalian bisa percaya ini? Tukang ngarang-arang cerita ini pembohong kau. Aku ikhlas. Yoga 45, kakaknya berarti 46, 47. 47-nya kamu, 47 berarti. Aku 27. Nggak masalahnya, aku ikhlas sama lo Bang Juma, cariin aku Bang Juma, tapi jangan sama Bu Rasmi. Bu Rasmi baru 17 tahun. Udahlah, aturlah Bang Blender, aturlah, datanglah langsung ke orang tuanya ya. Bang Blender ke orang tuanya ya. Aku mewakili Bang ya. Siap. Aku mewakili dari Medan ya Bang ya. Aku mewakilin ya. Oh iya. Udah Olan, apalagi saya mewakilin dari Medan. Apalagi? Ayo. Gimana? Ya. Jangan banyak kali pikir. Enggak aja. Ya memang harus ikhlas lah. Namanya cinta kepada seseorang. Ikhlaskan juga agama. Nanti acaranya di ini Bang Blender. Di acara Istana Maimun kita sewa sebulan. Kita tutup. Oh iya Istana Maimun. Cocok. Istana Maimun cocok. Wow, main kali ya. Cocok. Udah apa lagi? Iya kan? Udah Lan. Apa lagi? Cocok Istana Maimun. Main kali besar itu memang di situ. Pakai layar main. Nanti kita nari lagu India nanti di situ di sepanjang halaman itu. La. Benar. Akan nikahnya. Ya, kejar-kejaran kami kan, kejar-kejaran nanti di situ. Akan nikahnya di sini Bang. Mana? Iya. Enggak, akan nikahnya di Masjid Raya. Kan dekat Istana Maimun, Masjid Raya itu. Di depannya ada taman bunga. Di situ lari taman bunga. Betul. Habis akad nikah. Cocok. Jadi dia ceritanya yang kejar aku kan. Dia yang kejar aku kan dari belakang ceritanya kan. Iya. Itulah. Iya. Sambil lari dia, "Paman, tunggu aku, Paman." Gitu. Iya. Jadi juga bermimpi si Juma ya Olan ya, mimpi juga dia ya. Ya selalu. Rasmi cemburu, Bu Rasmi cemburu. Ya makanya kayak gini. Bu Rasmi cemburu. Ini ada titipan pesan. Cemburu Bu Rasmi. Ada titipan pesan itu. Mimpinya di lagu India. Ada titipan pesan ini itu Olan, mau nggak jadi yang kedua itu Olan? Mau nggak? Silakan.
Dimakinya lagi kita. Enggak aja cari masalah namanya gue tuh. Jangan mimpi kau, kau mimpi kau tuh. Dimakinya lagi kita. Enggak aja kau. Yang kedua pula kau bilang, kena maki lah kita. Yang satu ini aja pun dimakinya apalagi dua. Yang satu aja pun dimaki apalagi dua. Apalagi dua. Mending lah. Jadi cemana nanti? Lu apalagi dua. Tapi pas kejar-kejar itu ada kolam itu. Jatuh pula dia ke kolam pas ngejar Bang Juma. Aduh macam mana itu. Jatuh ke kolam. Jadi ini. Nanti ku serahkan ini Bang Blender apa istilahnya itu? Meriam buntung aku kasih ku kalungkan dia nanti Olan sebagai tanda ini kan. Aduh mak. Ada meriam buntung kan di situ? Aduh mak, lubang. Aku jadikan nanti. Ada, lubangnya besar. Gimana itu? Zuma, jangan sampai aku kasih kau segere-gere kau. Apa itu? Apa si gere-gere? Si gere-gere itu apa? Si gere-gere. Si gere-gere apa si gere-gere? Oh Lan, biasa aja kali Lan. Biasalah, santai ajanya kita. Tapi syahadat dulu ya Lan. Ya. Oh, Lan. Oh, Lan. Gak apa-apa lah menikah kau sama si Olan Jumat, tapi nikahnya di gereja dulu, baru ke masjid. Iya. Kalau aku nikah di gereja takut aku dimakan sama dia. Udahlah Zuma, kau atur dulu simpananmu itu. Nggak usah kau kayak gini sama aku. Malu kau dikit toh kau. Nggak akan aku terayu sama kau. Nggak akan terayu aku sama kau. Toh kau. Simpananku udah banyak tuh. Tetap satu. Emas, permata, berlian, duit. Udah banyak simpanan. Simpananku udah cukup lah. Udah banyak pun. Kau minta apa rupanya? Unang BP kiri. Unang BP kiri Olan, godang do boruan alamu rohana tu sejuma. Woi, apa lagi? Nah, do hepeng kiri. Berangkat kita semua di si borong-borong di Toba. Berangkat kita semua. Iya. Jangan gitu dong. Si Olan ini sudah barusan kemarin kerjasama Ibu sama Rasmi. Dia ingin buat suatu perusahaan. Ekspor impor. Ekor ikan pari. Oh gitu. Iya. Mau diapain? Jadikan rambut palsu. Iya, kurang lebih. Olah jadi sukses ya lah ya. Tua batal. Tua. Ya. Batal. Iya. Si Rasmi sebenarnya anaknya baik. Tuh ketahuan usahanya pergi. Siapa? Si Olan. Sebentar naik lagi dia itu. Ya sudahlah. Saya ibadah dulu sebentar ya. Ibadah dulu bentar. Silakan. Pergi dia kabur. Kami janjian. Ya, pamit bentar ya. Ya, kami selesaikan secara adat di belakang ya. Ya. Jangan lupa kalian jangan ngintip basah banyak karung. Kalian jangan ngintip ya. Bang, kalau kepanjangan potong ya Bang, kalau kepanjangan potong. Asar dulu, lanjut. Iya. Cinta ini saudara Olan enggak? ini tua. Oh. Itu. Oh, Itoku. Itu siapa sih? Itu Cinta. Ini Rasmi nih. Enggak, Rasmi tuh, Bu Rasmi tuh. Lihat aja, denger di sampingnya ada suara bajai. Bu Rasmi. Iya. Ini yang kemarin ada. Rasmi. Ada yang ngadu sama aku mau ngambil sendal swallow katanya. Aku ambilkan dulu ya. Lengketkan sendal swallow dalam enggak? Kemarin jam tangan sama cincin gimana lagi? Oi Rasmi, kau kalau malam Bang Blender katanya tabung gas ketinggalan gimana sih? Oh iya, inilah tabung gas bentar kali.
Enggak, kalau sudah malam dia ini diskusi lembut kali Rasmi ini. Iya, jam 12 ke atas. Pas lagi di Patar Tua. Aduh mah, lembut kali narasinya. Kita menghujat nggak peduli dia, senang kali hatinya. Tapi kalau siang, halo Blender, aku cinta. Sih. Tapi cobalah, Rasmi, ada ayat Rasmi, cobalah. Kau terima nggak ini? Di Amsal 23 ayat 27. Perempuan yang jalang memiliki lubang yang dalam. Setuju nggak kau tuh? Harus ditambah aku panjang hari. Setuju nggak? Oh Rasmi. Itu dibahas si Ripa sama aku sampai nangis si Ripa aku buat. Loh, apa urusan sama Ripa? Kau sama aku nanya. Ada ayat di Amsal 23 ayat 27. Perempuan yang jalang memiliki lubang yang dalam. Perempuan asing memiliki lubang yang sempit. Nah, sepakat nggak kau ini? Ini gara-gara ayat ini rusak ini udah. Berubah. Memiliki sumur yang sempit. Yang terakhir. Memiliki sumur. Perempuan asing memiliki sumur yang sempit. Nah, coba rusak ini LA ini udah. Si Olan mana? Nggak usah dulu Rasmi, ini dulu. Ini gara-gara LAI, aku mau demo nih di LAI ini. Rusak ini LAI ini. Nggak aja. Urusan rumah tangga orang pun dicampurinya. Bukan aksi Islam aja. Si Olan lagi gali sumur. Udah lagi komunikasi sama Bang Juma di belakang layar. Tenang aja lah kau. Cemburu. Hah? Cemburu. Jangan ganggu ya, jangan ganggu Olan ya. Lobang tadi tuh yang kau bilang lobang tadi ya, biar ku jawab dulu ya. Yang kau bilang lobang tadi Blender, mukamu itu berlobang-lobang, kau tuh. Iya, bukan. Aku kan mau menyalahkan LA ini. Sekarang ku tanya sama Molan, kau terima nggak dikatakan perempuan jalang? Hah? Cobalah, kaulah coba. Nggak aja LA ini. Kemarin ada yang ngadu sama aku, ya. Mak-mak ini ngadu, Bang Blender, abang kan mengerti kitab Bang Blender. Ya, terus kenapa? Aku bilang, jadi begini Bang, aku ribut sama suamiku Bang. Loh, kenapa? Nggak tahu, katanya adalah di kitab umat Kristen itu ada lobang-lobang. Suamiku membawa ayat itu. Emang kenapa? Jadi begini ceritanya Bang, suamiku kan kerjalah dia, udah. Terus kemudian pas kerja itu dia ngobrol sama teman kantornya, orang Kristen. Sambil bercanda-canda, yang orang Kristen ngomong, tahu nggak kok? Itu cewek-cewek pemain itu katanya. Rupanya kalau kita lihat bukan dari lubang yang lebar, tapi dalam katanya. Terkejut lah, maksudku apa? Iya, kalau kita kan tahu kan yang lebar. Ini rupanya dalam. Ngarang aja kau kata yang Muslim ini. Iya. Dari mana kau tahu? Macam dokter Boyko aja kau katanya. Enggak, ada di kitab kami. Orang kok gak puas sama istrimu, lubang istrimu terlalu dalam, makanya kau bilang kau lubang-lubang terus, tahu kau? Tunggu dulu. Karena lubang istrimu terlalu dalam, kepala aja masuk lubang istrimu itu. Itu tunggu dulu. Jadi dia cerita terakhir kan, masa kau? Iya, ada di kitab suci kami di Amsal 23 ayat 7 ditunjukkan lah sama yang laki-laki Muslim. Oh iya ya. Jadi karena kawan ini yang awam, percayalah dia. Ya, punya biniku kan dalam. Punya istriku dalam. Jadi pikiran dia kemana-mana. Mak, berarti istriku ini mantan pemain. Wah, udah kemana-mana pikiran dia. Sampai dia nggak fokus di kerjaan. Cepat dia pulang bolak-balik ditelepon istrinya. Kau di mana Mah? Kau di mana Mah? Jangan kemana-mana ya. Istrinya pun terkejut. Apa ini? Nggak pernah-pernahnya kan begitu. Jadi pas pulang ditanyain lah istrinya. Kau dulu pacar kau siapa aja Mah? Kau siapa dulu Mah? Apanya kau Bang? Kau kenapa ini katanya? Tiba-tiba. Kau ada apa? Enggak. Siapa pacar-pacar kau dulu? Begitu Blender, masalahnya kawan. Tunggu dulu, ini orang lain, bising kali. Ini orang lain datang ke aku, mama ngadu. Ini kan bukan biniku, ini orang lain. Tunggu dulu, ini orang lain. Makanya dia ngadu ke aku. Itulah gara-gara itu dia ribut. Istrinya pun terkejut lah. Apanya Bang ini? Kau kenapa Bang? Kau kok tiba-tiba kau nanyain kayak gini? Kau siapa aja mantan kau tuh? Lu, kau pecinta main ya? Kau banyak lu pacar kau ya? Kata. Iya. Cemburu, bingung lah istrinya, ngamuk lah istrinya. Apanya kau ini? Nggak ada angin, nggak ada hujan. Disitulah dijelaskan sama suaminya, ada di kitabnya umat Kristen itu, perempuan jalang itu memiliki lubang yang dalam. Punyamu kan dalam Mah, kata lakinya. Kalau nggak kandas nggak enak katanya, kan begitu. Ke situ-situlah. Terakhir ngadulah dia sama aku. Cemana? Loh, saya kan mewakilin perempuan ini sekarang, mewakili rumah tangga betul juga. Seperti itu terjadi sama yang lain kan rusak rumah tangga orang gara-gara LAI.
Ya betul ini, cobalah. Dari mana dia bisa mengukur kedalaman wanita yang mengatakan jalang? Macam dia dokter Boyke aja. Kan nggak dari situ mengukurnya. Jadi ini bahaya. Bahaya ini, nggak bisa itu. Jadi memang aku mau wakilin, aku mau demon ini sama Ella ini. Kalian mau wakili nggak? Sekarang itu aja lah. Dari mana mereka mengklaim kalau yang dalam itu perempuan jalang? Kan nggak betul itu. Nggak betul tuh lah itu. Kalau yang benar, kalau ayat yang keduanya benar, sepakat aku. Kalau yang keduanya orang yang asing sempit lubangnya, benar, sepakat. Tapi kalau orang yang dalam perempuan jalang itu kan pelacur itu. Nggak aja. Dari mana pula lah mengklaim itu, ya kan? Oke, Bang Blender, saya mau tanya dulu. Itu Olan, itu Olan. Wih, cantiknya Uni, cantiknya calon istri Yoga, masya Allah. Calon istri Yoga ini, masya Allah. Oke, itu Olan, itu ikhlas kau kalau Bang Zuma datang ke Toba, ke si borong-borong. Jawab itu. Atau melamarkan aku ya, melamarkan Yoga atau kayak mana, ngantar-antaran atau apa? Uni Rifa, aku mau wakili juga dari Medan ya Uni ya. Aku mau wakili dari Medan ya. Rasmi tua, tunggu dulu rasmi tua. Itu Olan, nanti Bang Zuma, aku sama Bang Blender nanti datang ke rumahmu. Itu Bang Kah sudah peot ini ikut-ikutan campur kau. Si borong-borong, hafal dulu lagu waktu aku datang ke si borong-borong. Rasmi jual tua aja kau, woi pocer, Rasmi pocer, Rasmi tua kau sama ini Pak Pipo, kau sama Pak Bom Bom aja Rasmi tua. Bo HP, aku mau wakilin. Anjing dengan aku mau wakili di Medan. Hafal dulu lagu itu ya. Kalau aku datang ke si borong-borong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh iklan sedikit? Oh ya, silakan. Boleh, silakan. Yang lain di mute. Ya, terima kasih saudaraku semua. Saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung ya, sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Ada pempek Sutra Tenggiri. Ada promosi ini. Ada abon tenggiri, kerupuk tenggiri, pempek tenggiri, pasir mini abon tenggiri, peletek cumi-cumi dan si cumi-cumi. Yang berminat bantu kami silahkan langsung ambil WhatsApp kami, ada di bio ini atau di PT-PT-nya dilihat semua ada, foto-fotonya, gambarnya semua ada. Kami kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui line parcel Cicepat JNT, insya Allah amanah dan halal. Dan juga bagi para netizen yang mau membelikan para debater di sini, di atas ini semua, silakan hubungi saya bisa kirimkan karena nomornya ada di saya semua. Terima kasih atas perhatiannya. Tambahin di Uni Rifa. Diam dulu kau Olan. Uni Rifa tambahin. Ini monitor ya udah. Teman-teman kalau mau Bang Blender silakan. Ya, aku menambahin buat teman-teman, saudaraku semua yang ingin membeli makanan cemilan. Jadi cemilan Bang Riko ini enak ya teman-teman ya, dan cepat sampainya, tidak basi. Yang ingin membelikan apologet juga boleh, yang di bawah atau untuk diri sendiri juga boleh. Ada di VT-VT Bang Riko ini ya. Bang Riko ini benar-benar pejuang tangguh ya, seorang mualaf yang benar-benar berjuang. Tidak peduli dia dengan keluarga apa segala macam, tapi alhamdulillah. Ya udah berapa kuat. harganya? Tunggu dulu kau. Bising kali, aduh ma. Tunggu dulu ya. Buat teman-teman yang ingin membeli silakan ya, di VT-nya ada nomor WA-nya, dan hati-hati juga ada cloningan Bang Riko. Hati-hati di ekor nomor HP-nya 58 sesuai ya. Kalau ada yang lain itu hati-hati ya, karena sudah ada cloningannya. Terakhir nih untuk yang suka minum tuak masih makan itu tidak bisa dijual ke dia ya, jadi maaf ya gitu. Mulai banget nanti Uni Olan minta alamatnya Olan, nanti mungkin Uni mau belikan Olan kerupuk ini cemilan enak loh Olan, gimana? Nggak perlu, aku sama stok Bangka itu seger bisa aku beli. Mau dibelikan Olan, iya minta alamat Olan biar kirim ya. Mau dikirimkan nanti ya, mau apa suka enak ada ini loh Olan, kayak abon itu, kayak abon daging tuh pakai nasi putih aja enak loh Olan, enak loh. Terus kerupuk tuh wah biar aku beli. Kasih tahu dong dijamin halal, nggak ada babinya gitu dong. Itu tenang kau, biar aku belikan kau. Bukan nanti Bang aku gitu loh. Itu kampung kau makan. Itu cantik. Nanti aku kasih tahu Bang Zuma dikirimkannya kau ya.
di si borong-borong. Oke? Ya, tenang aja. Jangan Jamin halal itu halal. Jangan mimpi Halal. kau tuh. Udah, tenang lah. Namanya pemberian itu diterima lah. Jangan menolak pemberian rezeki itu. Nggak boleh ditolak. Makanan itu nggak boleh dibuang makanan. Pantang lah. Ya, nanti mungkin Bang Juma yang ngasih nanti kirim ya. Bang Blender hati-hati nanti Danau Toba mau dijadiin laut katanya. Tapi gini gitu. Bang Blender, Bang Andi, kira-kira ikhlas tidak itu kalau Bang Zuma nanti datang ke sana ke Toba, ke si borong-borong ke rumahnya? Ya, dia udah mempersiapkan Bang Juma datang itu mereka udah persiapkan penyanyi latar. Udah lah, udah pasti. Udah siap itu. Udah pastilah. Cuman nih tadi lah nggak makan babi lagi lah. Janganlah makan babi, ya kan? Campakkanlah babi itu. Nggak mungkin makan babi. Nggak mungkin lah. Sapi lah, lembu. Ya kan, Molan? Nanti dikirim ya. Jangan dicampakkan makanan itu. Dikirim nanti Mama Juma. Biar gue bilang Mama Juma. Dikirim. Biar si Rasmi menjawab. Kau jawab dulu. Kalau dia tua aja nanti nih. Tua aja nih pokoknya. Berapa teko? Woi tua, berapa teko? Tambo, teko. Tambulnya ular. Inilah bahaya. Guk. Kucing pun tolak. Rasmi, kucing juga. Kucing, jangan korban Rasmi ya, kucing ya. Jangan malam-malam gak ada tua tambul, kucing kalau jadi sasaran. Kalau itu pula. Jangan pula ya Rasmi ya. Makanya kau semakin malam kalau bisa jam 12 tutup lah. Lagi nganjing tambulnya. Nah, iya, nanti kalau habis kucing juga jadi korban. Enggak aja. Jadi kami ini Bang Blender ya kan. Kami ini itu sayangnya samamu itu. Kami sayang sama Yoga, sayang sama ibumu, sayang samamu. Kecuali Rasmi, karena voucher terus aja dibelikan kau audisi. Voucher, Rasmi voucher. Inilah orang tukang fitnah kan? Kayak gitulah dia. Memang iya jauh rumahnya, jauh rumahnya dari jual paket. Nah itu kayak gini lah. Gitu. Jauh rumahnya dari jual paket. Cemananya? Jauh masalahnya. Jadi kalau dikasih paket kan biarlah. Orang kok yang memberi bukan kawalan, kenapa kok yang sibuk hepot? Yoga, jangan telepon dulu Yoga. Aku lagi di TikTok. Yoga nanti aja teleponnya. Kak Olan ini suka marah-marah, kenapa sih Kak Olan? Kok suka marah-marah sih? Padahal udah deket Bang Zuma loh itu di atas. Kok suka marah-marah aja sih? Kenapa? Kok marah-marah aja? Memang begitulah itu. Padahal udah deket loh tuh, nempel tuh sama Bang Zuma tuh di atas. Dia tuh sebenarnya nggak marah, cuman dendam doang. Kenapa adek saya kau mualaf kan? Itu doang masalahnya, nggak ada yang lain. Padahal sebenarnya kalau adek sudah mualaf itu ya, itu lebih baik dari sebelumnya. Pertama, kalau sudah mualaf nih, berhenti makan babi, tidak nyembah lagi aneh-aneh, lebih baik kepada keluarga, lebih sabar. Mestinya begitu, bersyukur gitu loh. Itu yang membuat dia marah-marah. Karena nggak boleh adiknya menjadi baik. Itu jawabannya. Iya Ulan. Jadi Ulan ya. Pergi dia. Mana dia? Sampaikan aja ada di bawah dia nonton nyimak. Iya, kami pun capeknya diskusi sama kalian ini. Aduh mak, sakit kepala, naik tensi. Apa yang ditanya, lain dijawab. Capek diskusi sama kalian di pagi, siang, malam. Tapi memang harus kami perjuangkan. Di situ ada nama Tuhan kami. Kalau nggak ada, nggak pedulinya kami. Cuman bolak-balik sudah aku bilang, ini sudah ada ya yang mau nyumbang donasi 600 juta. Tadi di bawah mungkin ada. Dengan catatan, tunjukkan di teks original Bible kalian itu ada nama Allah. Atau diterjemahkan nama Allah. Udah, ini konsekuensinya ya. Siapa yang bisa menunjukkan baik itu pastor, dosen STT, Romo, semua kemari. Udah, konsekuensi yang didapat adalah dapat uang 600 juta. Dan Bang Juma juga menyampaikan kepada seluruh project berhenti berdebat. Ayo silakan. Ayo. Tapi kalau nggak bisa, jangan marah kalian, kami di sini. Itu aja. Simple itu. Kalau bisa kalian tunjukkan sekarang ini, berhenti, dapat uang kalian 600 juta. Yuk. Nah, kalau nggak bisa, ini sama bosku. Sama ketika tanah kita dirampas orang lain, kita berjuang. Kita berjuanglah untuk mengambil hak kita. Kan di sini kan ada hak kami. Jadi hak kami dong. Untuk merebutkan itu, nama Tuhan kami itu Allah. Nah, sekarang simpel aja. Bisa nggak? Kalau nggak bisa sadar diri lah bos. Sadar diri lah. Ya kan?